Anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kak Helmi Kurniawan, MIKOM CPS CIT, selaku pemateri National Talk Show Series ketiga bidang MC and Host, saya ucapkan selamat siang dan selamat datang untuk seluruh peserta dalam acara National Talk Show Series dengan tema 3 Expertise to Improve Protocol Skills. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaum Fatihah agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Allah hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik, langsung saja di hari terakhir pada siang hari ini, kita akan mendengarkan materi MC and Host yang akan disampaikan oleh Kak Helmi Kurniawan, MIKOM CPS CIT. Tapi sebelumnya, saya akan menyerahkan talkshow series ketiga pada siang hari ini kepada moderator kita, yakni Duta Habib. Kepada Duta Habib, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman yang sudah join di sini. Selamat datang di National Talk Show Series ketiga, bidang MC dan Host. Juga kami ucapkan selamat datang juga untuk Kak Helmi. Selamat datang, selamat siang Kak Helmi. Baik, nampaknya belum hadir di sini. Saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan kembali untuk selamat datang di National Talk Show Series ketiga, bidang MC dan Host. Dan teman-teman semuanya, hari ini merupakan hari ketiga, di mana 2 hari sebelumnya kita semua telah belajar banyak hal nih mengenai event organizer dan juga public speaking. Tepat hari kemarin, Kamis 19 November tahun 2020, kita sudah belajar banyak mengenai public speaking. Dan hari sebelumnya, yaitu hari Rabu tanggal 18 November tahun 2020, kita sudah belajar mengenai event organizer. Dan hari ini ibaratnya adalah kasarannya, yaitu kita praktek. Bagaimana sih menjadi seorang MC yang bisa mengemas acara dan mengerti akan teknik-teknik public speaking yang baik dan benar. Saya ingin menyapa kembali Kak Helmi. Selamat siang Kak Helmi. Baik, ternyata belum hadir di sini ya, mungkin sedang persiapan. Oke, teman-teman peserta yang sudah tergabung, ada 21 partisipan. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang dan selamat datang, dan juga saya ingin menginformasikan bahwasannya acara pada siang hari ini yang sudah 3 hari berturut-turut dilaksanakan oleh UKM Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Malang sudah didukung oleh berbagai pihak yang tentunya mendukung acara kami dengan semangat. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada toko Kain Nelly dan juga Kamsia Boba Batu, serta media partner kita, yaitu Mahasiswa Ngalam, Malang Media, Masa Kuliah, Unisma, Event Malang, Hima Prodi Administrasi Publik, BEM Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan BEM Universitas Islam Malang. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung acara kami hingga berjalan dengan lancar pada hari ini. Kembali kami Selamat siang Kak Helmi. Sebentar, ini background-nya masih sebentar ya. Baik. Suara saya udah masuk belum Habib? Sudah masuk? Sebentar, tapi background-nya kenapa field ya? Bentar ya. Oh, baik.
Sembari Kak Helmi sedang berpersiapan ya, saya ingin menginformasikan kepada seluruh teman-teman peserta yang sudah bergabung, bahwasannya dalam talk show di series ketiga ini akan ada beberapa peraturan yang akan kita ikuti bersama pada siang hari ini. Yaitu yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan menonaktifkan audiovisual selama materi berlangsung. Dan jika ingin bertanya, disilakan untuk menggunakan fitur raise hand yang akan dipandu oleh moderator, dan juga peserta diharapkan untuk menggunakan virtual background. Presensi dilakukan pada saat Q&A, dan sertifikat by request akan diberikan jika mengikuti kegiatan secara penuh. Peserta dilarang mencoret-coret layar Zoom. Begitu yang akan kita ikuti bersama, beberapa peraturan yang sudah saya bacakan untuk keberlangsungan talk show di series ketiga mengenai host dan MC pada siang hari ini. Kak Helmi, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sangat mendengar dengan jelas. Selamat siang Kak Helmi. Selamat siang, di spotlight banget ya. Assalamualaikum Kak Helmi, selamat datang di UKM Kurs Protokol Mahasiswa Universitas Islam Malang. Terima kasih sebelumnya Kak Helmi sudah berkenan untuk mengisi materi di acara kami, yaitu National Talk Show Series dengan tema 3 Expertise to Improve Protocol Skills. Terima kasih banyak Kak Helmi. Ya, dengan senang hati. Iya, Kak Helmi, Suara saya hari terdengar ini jelas. Suara saya terdengar. Suara saya terdengar jelas Kak Helmi. Iya. Cukup ya? Cukup. Kak Helmi, hari ini merupakan hari ketiga Kak Helmi, di mana hari ini mengenai bidang MC dan host. 2 hari sebelumnya kita sudah belajar bersama mengenai event organizer dan juga public speaking. Dan hari ini kita semua akan belajar mengenai host dan MC dan bagaimana cara kita untuk praktek ke depannya. Begitu Kak Helmi. Baik. Ya. Dan juga teman-teman semuanya, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mengenal seorang Kak Helmi ini siapa. Tapi ada juga mungkin yang belum mengenal. Oleh karena itu, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kurikulum vitae dari Kak Helmi sendiri. Helmi Kurniawan, MIKOM CPSC IT, atau yang lebih akrab dikenal Helmi Kahaf, merupakan seorang aktivis di Direktur CV Kahaf Brothers dan juga owner kahafbrothers.com, Public Speaking and Broadcasting School, Ketua Umum Raka-Raki Jawa Timur periode 2014-2020, News Anchor atau News Presenter JTV. Sudah menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Public Relation Universitas Muhammadiyah Malang, S2 Ilmu Komunikasi Unitomo Surabaya, Certified Personal Public Speaker, Member of IPSA, Certified International Trainers by LSP Quantum HRM International. Prestasi yang sudah diraih oleh Kak Helmi, yaitu Duta Wisata Gus Danyu Kota Mojokerto 2007, 10 besar Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2008, juara 1 Duta Genre Jawa Timur tahun 2009, dan juara 1 Duta Genre Nasional tahun 2010. Sangat luar biasa sekali. Baik, jika teman-teman ingin mengenal lebih dekat, akan ada sosial media dan juga kontak person yang dimiliki oleh Kak Helmi Kahaf, di mana WhatsApp 081 231 665 646 dan juga Instagram, YouTube, Facebook, Twitter dapat ditemukan di akun sosial media Helmi Kahaf dan kahafbrothers.com. Juga kami informasikan Kak Helmi ini merupakan owner kahafbrothers.com. Jika teman-teman ingin tergabung dalam kahafbrothers.com, bisa langsung menghubungi kontak tersedia. Begitu kurikulum vitae yang dimiliki oleh Kak Helmi Kahaf. Memang sangat luar biasa sekali Kak Helmi, dan juga teman-teman, Kak Helmi sudah bersedia untuk mengisi materi pada siang hari ini yang biasanya kita hanya bisa melihat di JTV, begitu ya Kak Helmi ya. Tapi hari ini kita bisa ada di satu layar yang sama. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Helmi. Kak Helmi, apakah sudah siap untuk memaparkan materi pada siang hari ini? Baik, untuk itu kami persilakan secara langsung untuk Kak Helmi untuk menyampaikan materi. Silakan Kak Helmi. Terima kasih Duta Habib ya panggilannya ya. Iya. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual dong untuk moderator kita pada siang hari ini. Antusiasnya luar biasa. Jadi kenapa harus ada antusias teman-teman? Inilah yang perlu kita
lakukan di awal agar kita bisa memberikan sebuah warna tersendiri saat kita memberikan atau membawakan sebuah acara. Begitu ya. Maka dari itu teman-teman, boleh di-unmute dulu sebelum kita saling menyapa dan kemudian kita saling berbagi terkait tentang banyak hal, yaitu tentang MC dan host. Teman-teman di-unmute dulu, kita semangat pagi dulu, walaupun sekarang sudah tidak pagi, tapi semangatnya harus tetap membara ya, semangat pagi ini. Boleh teman-teman di-unmute dulu semuanya, sebentar, ini jangan di spotlight dulu, wajah saya kelihatan sangat besar sekali. Nah kalau ini enggak ya. Teman-teman boleh di videonya dibuka teman-teman satu sama lain, karena kita bisa mengenal satu sama lain, bisa berinteraksi dengan satu sama lain, begitu ya. Sebelum kita mulai, teman-teman, ayo dong, boleh kita buka video satu sama lain, dan kemudian di-unmute dulu. Kita boleh menyerukan bersama semangat pagi. Ya, jawabannya nanti kalau saya bilang semangat pagi, 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 luar biasa. Sepakat ya teman-teman ya? Boleh, kita tunggu dulu. 21 orang menyalakan videonya secara kompak, karena kita butuh satu sama lain untuk melakukan sebuah interaksi. Ya, kalau background-nya belum nyala, nggak masalah teman-teman ya. Background-nya belum di setting, tidak masalah. Yang penting saya tahu teman-teman ini benar-benar ada di sini, videonya ada, bukan fiktif begitu ya. Baik, sudah semuanya? Unmute dulu teman-teman ya. Kita cek sound dulu. Saat saya bilang semangat pagi, karena kita belajar jadi MC, jawabannya harus benar-benar pakai olah vokal. Pagi, 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 luar biasa. Harus ada kekuatan dia berbicaranya ya. Bisa merasakan kekuatan suara saya teman-teman? Bisa ya? Bisa Kak Helmi. Bisa ya. Maka dari itu semangat ini harus tertular dan bisa sampai ke teman-teman. Teman-teman juga menjawab pagi, 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 luar biasa. Baik, kita mulai. 3, 2, 1. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, karena penyakit yang sering kita temui adalah saat kita sudah pukul 12 ke atas, ini adalah kalau nggak ngantuk, lapar gitu ya, males. Itulah yang sering kita rasakan. Betul ya teman-teman ya? Maka semangat pagi itu harus ada. Boleh sekarang di-unmute dulu, di-mute dulu. Kita mute dulu, kita satu suara di sumbernya adalah di saya. Teman-teman, sebentar, saya ingin lihat satu persatu sebenarnya teman-teman ya. 21 orang ini kita bisa mengenal satu sama lain melalui paras wajah ganteng cantiknya teman-teman ya. Boleh dong senyum dulu teman-teman. Katanya MC ya, kalau MC harus merasa senyum dong ya. Senyum dulu teman-teman, kita awali dengan senyuman karena senyuman mampu melumerkan segala hal. Coklat aja kalah loh lumernya ya. Jadi kalau ingin menarik perhatian orang lain, awal yang kita lakukan selain sebelum kita berbicara adalah dengan tersenyum. Baik, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ini selalu menjadi sebuah awalan dan sering kita dengar. Tapi tidak perlu sampai sayang untuk bisa saling mengenal, begitu kan? Maka dari itu, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Kalau tadi singkat dikenalkan oleh Duta Habib, begitu teman-teman. Yang perlu saya highlight dari pekerjaan saya, apakah teman-teman pernah tahu kalau kira-kira saya melontarkan sebuah kalimat titik-titik ini, teman-teman akan mengatakan saya bekerja di mana begitu teman-teman ya. Walaupun tadi sudah dijelaskan, tapi kira-kira teman-teman sudah pasti bisa tahu nggak sih gitu ya. Sugeng dalu derek, ya apa kabar penuh, balik mana karo Pritane wong Jawa Timur, sing kasil dikelupukno karo kru ndek lapangan. Iki lho, dulur, pojok kampung pengi iki. Teman-teman tahu nggak program apa dan di pukul berapa dan TV apa teman-teman? Boleh di-unmute kalau ada yang tahu? Ardi. Kenalan dulu yuk, Ardi Nur. Ya, halo Kak. Hai, selamat siang Ardi. Ya. Itu di JTV, pokoknya siang Kak, lupa pukulnya. Oh, nggak mungkin kalau siang. Yakinkah acara itu acara siang? Itu bukan acara siang, acara malam itu ya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ayo, kalau yang tahu, seorang MC itu harus berani tampil ya. Nggak mungkin kan MC nggak tampil. Boleh unjuk suaranya dengan menampilkan video dan unmute. Siapa kira-kira teman-teman? Ayo. Di JTV program Pojok Kampung Kak Helmi. Siapakah ini?
Sofi Putri Adila. Hai Sofi, Pojok Kampung, program dari JTV. Di malam hari. Baiklah, malam hari. Baiklah teman-teman, itu adalah salah satu pekerjaan yang tadi juga sudah beberapa pekerjaan saya disampaikan oleh Kak Habib, Duta Habib begitu lebih akrab disapanya teman-teman. Nah, selain itu juga saya sebagai seorang Ketua Umum Ikatan Raki-Raki Jawa Timur, yang notabene saya dibesarkan dari sebuah kompetisi teman-teman. Apa kaitan kemudian kompetisi menjadi seorang MC ataupun host teman-teman? Kaitannya sangat linear sekali. Saat teman-teman mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang MC begitu ya, tapi teman-teman belum memiliki networking yang luas, sama saja teman-teman. Teman-teman yang memiliki sebuah kompetensi tapi belum dioptimalkan melalui sebuah jaringan. Punya kompetensi tapi kalau tidak dioptimalkan dengan kesempatan sama aja dengan bohong. Betul ya, teman-teman ya. Maka dari itu bagaimana kemudian saya dibesarkan dari sebuah kompetisi sama halnya dengan teman-teman yang notabene di sini ada beberapa yang juga dilahirkan salah satunya dari pemilihan duta, entah itu duta kampus, duta wisata dan lain-lain. Tapi menurut saya itu sangat efektif, sangat tepat sekali teman-teman untuk menggali secara mendalam kompetensi kita, salah satunya adalah di bidang MC atau pembawa acara. Apa saja sih teman-teman yang kiranya kalau kita menjadi seorang MC kemudian hanya tidak bermodal paras, tapi bagaimana kemudian kita juga memiliki sebuah kualitas. Ini loh teman-teman yang kemudian harus kita miliki. Jadi kita nggak perlu yang promo berlebihan, orang itu kemudian akan merekomendasikan diri kita. Karena apa? Karena kualitas itu tadi teman-teman. Yang perlu dipahami lagi adalah kualitas bukan hanya dari apa yang kemudian dimiliki dari kompetensi di bidang MC, tapi kualitas kita dalam sosialisasi di lingkungan MC, kemudian bagaimana kita memiliki attitude yang baik, bagaimana pula kita menunjang diri kita untuk branding yang tepat, agar apapun yang dikatakan kualitas tadinya mampu kemudian juga dilanjutkan dengan kuantitas job-joban kita sebagai seorang MC. Kita tidak perlu lagi nih, wah saya tuh seminggu job-jobannya begini loh, MC saya di sini. Nggak perlu bercerita teman-teman, karena apapun yang akan dinilai seseorang tidak perlu seharusnya diceritakan atau ditampilkan. Cukup dengan apa yang teman-teman kemudian tunjukkan melalui postingan, melalui story, melalui postingan di feed Instagram atau media sosial yang lain, itu sudah menunjukkan bahwa teman-teman mempunyai kualitas MC yang baik. Loh, dari mana? Ya dari jam terbangnya teman-teman. Tidak akan menjadi mungkin kalau teman-teman tidak memiliki kualitas begitu ya. Kemudian teman-teman punya kuantitas jam terbang MC di mana-mana begitu. Betul ya? Sepakat ya teman-teman ya. Maka dari itu 21 orang ini yuk kita sepakat bergandeng tangan memiliki visi misi yang sama untuk memahami apa sih kiranya saat kita menjadi seorang MC itu kemudian memiliki sebuah kualitas ditunjang dengan kuantitas yang mumpuni. Begitu ya. Maka dari itu, yuk kita sharing dulu 1 orang, 2 orang. Kenapa sih Anda tertarik menjadi seorang MC begitu? Nah, kalau saya kemudian mengajak bicara yang di sini adalah Ulfa Fauzia. Hai Ulfa. Hai, salam kenal. Salam kenal Kak. Ya, Ulfa kalau kamu ditanya begitu ya, sebuah alasan, what the reason, why, gitu ya. Kenapa sih? Kenapa kamu ingin menjadi seorang Master of Ceremony atau seorang MC, host begitu? Explore pengalaman mungkin Kak. Explore pengalaman. Selain itu ada lagi nggak? Lebih mencari kualitas diri. Lebih mencari kualitas diri. Baik, terima kasih. Ada lagi nggak teman-teman? Kira-kira kalau saya tanya, kenapa sih kalian ingin jadi MC? Harus jujur ya. Karena salah satu kunci untuk kita itu bisa maksimal, optimal, percaya diri adalah berdamai dengan diri sendiri melalui sebuah kejujuran. Selama teman-teman belum self-awareness, belum jujur dengan apa yang kalian mau, maka semua akan nanggung jadinya. Percaya itu ya. Saat teman-teman masih takut, ya takut diketahui orang lain alasannya, takut dipermalukan, takut dibully, ya teman-teman tidak akan maksimal. Karena percaya diri itu muncul saat teman-teman bisa dan mau berdamai dengan diri sendiri.
Ya, maka sekarang kita tanggalkan beban ketakutannya, kita tanggalkan sejenak apa yang kemudian teman-teman takutkan dengan apa yang dipikirkan orang lain, begitu kan? Teman-teman kan kadang, waduh enggak aku takut nanti dinyir sama si A, begitu kan? Takut dinyir sama si B, takut dinyir sama si C, begitu. Tenang aja teman-teman, di mana-mana akan selalu ada grup yang ada kamunya, begitu. Jadi santai aja, pasti akan ada nyinyiran dan komentar-komentar pedas. Itu adalah bagian dari tantangan, bukan sebuah beban. Yuk, kira-kira siapa lagi teman-teman? Once again, 2 juga nggak apa-apa sih. Apa sih alasan kalian? Saya akan mulai kalau teman-teman punya sebuah alasan kenapa membuat saya tertarik untuk kemudian saya harus bercerita tentang MC dan host ini. Saya tunjuk? Haruskah? Boleh ditunjuk aja Kak Elmi. Boleh ya, baik. Gita. Bener ya? Kayak Gita Maulani. Gita Maulani. Iya, Kak. Kalau Gita sendiri apa Gita? Lebih pingin melatih ngomong di depan banyak orang mungkin. Jangan bilang mungkin, karena mungkin adalah sesuatu yang tidak pasti. Semuanya teman-teman, saat Anda menjadi MC, seorang public speaker, hindari kata-kata negatif. Salah satu kata negatif adalah mungkin. Mungkin ada sesuatu yang tidak pasti. Anda nanti menjadi seorang presentator, MC, apapun, jangan mengatakan mungkin. Karena mungkin adalah sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Betul ya? Jadi pastikan kalau Anda memberikan sebuah alasan, itu adalah sesuatu yang benar. Karena saya yakin Anda datang di sini, bergabung di sini, pasti tahu apa yang menjadi sebuah alasannya. Betul ya? Kita sepakati dulu. Ya, baik. Selain itu, selain Gita Maulana, boleh dong ke Rizka. Rizka Widayati. Ya, alasannya pengen bisa memimpin acara dengan baik dan bisa belajar ngomong di depan orang banyak juga. Belajar untuk memimpin acara dengan baik dan juga belajar berbicara di depan orang banyak. Begitu ya, Rizka ya. Baik. Ya. Once again, yang pria dong, Muhammad Al siapa nih? Waduh, kok saya ya gitu. Siapa nih Muhammad siapa nih? Muhammad Al-Fadil. Al-Fatin atau Fadin? Fadil. Oh, Muhammad Al-Fadil ya, pakai L ya. Ya, alasannya agar mampu mampu menguasai acara tersebut. Mampu menghandle semua acara yang kita pimpin. Baik. Terima kasih Fadil. Tapi kamu tertarik ya Fadil ya? Tertarik banget. Iya, Kak. Saya kok nggak Ya. menemukan jawaban dari semua orang ya. Tadi ada Ulfa, ada Gita, ada Rizka, ada Fadil begitu. Di antara mereka tidak ada yang mengatakan bahwa, Mas, aku ingin menjadikan MC itu sebagai profesi dan menjadikan pundi-pundi rupiah atau dolar yang sangat menjanjikan. Ada nggak sih yang memiliki statement yang sama seperti saya, teman-teman? Nggak ada ya? Ya udah berarti selamanya teman-teman, selamanya nanti kalian hanya cari pengalaman, cari kualitas diri, cari A, B, C, D, E. Kalau doa teman-teman jangan setengah-setengah. Kalau kita doa, kita harus berkata-katanya jelas, begitu ya. Karena setiap kata yang kita katakan adalah sebuah doa. Karena setiap kata adalah memiliki sebuah makna, ya. Jadi tidak pernah salah saat saya bilang saya ingin menjadi seorang MC untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, meningkatkan jam terbang, kemudian suatu saat bisa menjadi sebuah profesi, dan kemudian bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, dolar, atau bentuk-bentuk mata uang lainnya yang membuat saya lebih mapan atau lebih terjamin dari sebuah profesi seorang Master of Ceremony atau host atau presenter dan lain-lain. Ya, jadi artinya teman-teman seorang MC harus memiliki perbendaharaan kata yang luas, begitu ya. Nah, kalau kemarin saya bilang tuh di video saya, entah kalian sudah melihat atau tidak begitu ya. Kalau belum nanti boleh dicek Instagram saya bahwa tahu nggak sih bedanya skrip sama rundown teman-teman? Ini adalah linear dengan apa yang terakhir saya katakan. Kenapa sih? Saat saya tanya teman-teman, seorang MC itu nggak boleh memiliki kata-kata yang sempit, perbendaharaan kata yang sangat sedikit atau sempit begitu. Ditanyain
alasan, oh saya ingin melatih percaya diri, ya itu aja sih. Seorang MC itu jangan berbicara dengan random, ya teman-teman ya. Tapi kemudian bagaimana teman-teman berbicara untuk menjadi seorang MC adalah untuk kemudian memiliki skrip atau naskah. Maka belajarlah untuk tidak menjadi seorang MC yang hahaha. Ya, ada yang nanya tuh kemarin, maksudnya MC hahaha itu apa, Mas? MC hahaha itu hanya sekedar wah luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi, waduh ini memang luar biasa ya, ini luar biasa aja yang sering dikatakan, gak ada kata-kata lain teman-teman ya. Itu yang selalu saya notice. Coba deh di pembukaan itu diberikan sebuah bridging kata-kata yang punya kualitas. Kenapa saya bilang ini rundown, ini skrip? Kalau saya yang MC, saya pasti minta rundown dulu ke panitia. Setelah saya dapat rundown, saya akan breakdown tuh satu-satu untuk menjadi sebuah naskah, teman-teman. Naskahnya seperti apa? Naskahnya seperti tayangan berikut ini. Coba kita breakdown ya. Apa sih yang dimaksud skrip dan naskah begitu? Tapi sebelum ke sini, saya ingin nanya dulu deh pemahamannya teman-teman. Ya, pemahamannya teman-teman di sini untuk skrip dan rundown dan naskah itu secara detail begitu ya. Dari Dara itu apa sih yang dipahami, Dara? Apa sinyalnya Pak putus-putus? Baik ya, semoga ini tidak alasan ya. Baik Dara, baik. Terima kasih, nggak apa-apa. Baik, selain Dara yang tidak ditampilkan videonya boleh saya panggil ya. Kalau dari Nurul Fadilah yang berada di belakang sinar. Kok belakang ya? Depan kali ya, nggak tahu lah itu pokoknya. Nurul Fadilah, selamat siang. Iya Kak, selamat siang. Hey, Nurul, kalau berbicara tentang skrip dan naskah nih, skrip dan naskah kemudian dan rundown, skrip atau naskah dan rundown, nah itu lebih tepat. Kira-kira apa sih yang kamu pahami, Nurul? Tersusun. Apanya yang disusun? Ini apa acaranya? Pasti kan di rundown ada susunan acara yang pastinya tersusun gitu. Coba di breakdown satu-satu, rundown dulu, skrip itu apa, rundown itu apa begitu. Kalau skrip itu apa ya? Kayak cuman catatan kecil. Tapi kalau rundown itu lebih luas, lebih banyak isinya, yang berisi acara-acara runtun dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih Nurul. Satu lagi dong, Alnun Mardia boleh bergabung. Ini yang tanpa video apakah juga bergabung? Kak Habib? Bagaimana Kak? Yang tanpa video ini masih bergabung atau memang hanya sekedar ada di sini? Kalau gitu Alman deh, Alman. Hai Alman. Iya benar kamu Alman. Nah iya, jangan kaget. Ya Alman, gimana Alman? Iya Kak. Jadi kalau menurut saya rundown itu mungkin susunan acara-acara, susunan dari acara yang akan dijalankan pada saat itu, mulai dari awal sampai akhir. Jadi gitu cerita saya tentang rundown. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Alman. Yuk kita lihat sudah muncul. Sudahkah muncul? Belum Kak. Oh sudah. Sudah. Baik. Sepertinya masih loading, teman-teman ya, masih loading. Nah, teman-teman kita akan nanti breakdown satu persatu begitu ya. Oh, hilang ya teman-teman. Oh baik. Baik, teman-teman. Jadi yang perlu kita pahami adalah we are the leader. Kenapa saya bilang di sini kita pemimpin, teman-teman? Karena dimanapun, siapapun, kegiatan apapun yang namanya acara butuh pemimpin. Sepakat ya.
Maka dari itu, pemimpin sebuah acara adalah kita. We are the leader. I am the leader. Maka selalu mindsetkan di pikiran kita, ya, dirubah dari sekarang. Kalau teman-teman saat ini hanya sebagai seorang MC, pelengkap, penghibur, dan lain-lain, tambahin bahwa teman-teman adalah pemimpin. Seorang pemimpin mampu berada di depan, di tengah, dan di belakang. Jadi siap untuk membackup jika acaranya agak drama, begitu kan? Juga siap untuk berada di depan kalau teman-teman merasa bahwa acara tersebut butuh di-lead dari awal dan sampai akhir, begitu. Maksudnya di-lead ya jelas, tapi maksudnya adalah butuh dikoordinasikan dengan detail, ya, dengan terperinci, terstruktur, teratur, untuk kemudian bisa berjalan dengan lancar, teman-teman. Dari dua suku kata aja kita bisa paham, begitu ya, master and ceremony. Di mana master ini adalah seorang guru expert, ahlinya, teman-teman, yang kemudian seremoni adalah kegiatan, upacara, dan lain-lain. Yang dipastikan kalau teman-teman disebut sebagai seorang MC, pasti sangat ahli dalam membawakan sebuah acara. Tidak hanya ahli, tapi juga sangat paham terhadap isi acara tersebut, teman-teman. So, bagaimana kemudian teman-teman juga harus bisa paham, begitu ya, untuk bisa detailkan sebagai seorang MC tersebut. Nanti sambil teman-teman ini boleh juga bertanya ya, tidak perlu menunggu sampai materinya selesai, begitu. Nah, kemudian MC itu kalau dijabarkan memang ini ya, luas, pemandu acara, pengendali acara, seperti saya bilang tadi, berada di depan, tengah, dan belakang, pemimpin, dan lain-lain. MC juga ada banyak kategori, teman-teman. Ada yang MC protokol, yang notabene juga masuk dalam kategori formal, non-formal, teman-teman. Yang paling mendasar yang perlu dipahami sih, apa bedanya MC formal dan non-formal, teman-teman, dari pengambilan nada, ya, dari pengambilan nada, teman-teman. Nada yang seperti apa yang kemudian teman-teman itu bisa dipahami saat kalian menjadi seorang MC. Sering nggak sih teman-teman nge-MC acara formal dan acara formal? Nah, kalau yang MC-nya di do, ya, teman-teman boleh ambil nada fa, sol, la, tergantung dari acaranya apa. Itu non formal. Tapi kalau formal, teman-teman tidak boleh lebih dari do, re, ya. Cukup di do, re, gitu ya. Contohnya begini. Kalau yang formal di nada dasar do, ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami haturkan dan selamat datang kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa yang kami hormati. Nah, itu adalah nada rendah sebagai seorang MC formal. Kalau MC non formal bisa ambil nada fa, gitu kan? Do, re, mi, fa, ya, fa berarti di tengah, gitu kan? Halo, selamat pagi teman-teman, apa kabar? Wah, senang banget nih, boleh ya? Kita awali pagi hari ini. Nah, nadanya boleh ambil di tengah-tengah. Tergantung acaranya apa, teman-teman. Semua kembali ke nada dasarnya. Jika teman-teman nanti kalau salah ambil nada sama halnya dengan bernyanyi, pasti nanti akan fales dan tidak pas dengan suasana acara tersebut. Kok begini jadinya acaranya? Padahal kan yang sebenarnya perlu dipahami saat teman-teman MC formal, nada dasarnya adalah do dan re, kemudian bisa fa, sol, la, si, do kalau non formal. Itu yang perlu dipahami, teman-teman ya. Jadi bagaimana kemudian teman-teman selain nada dari formal dan non formal, tentu teman-teman juga harus bisa memahami bagaimana menjadi seorang MC yang baik melalui sikap, penampilan, dan lain sebagainya. Yuk kita bahas, teman-teman, bagaimana sih menjadi seorang MC yang tidak hanya punya kuantitas jam terbang kemana-mana, tapi juga, maaf salah, juga ditunjang dengan kualitas, begitu. Kualitas dari mana? Kualitas dari jam terbangnya teman-teman sendiri. Bentar ya, saya share screen dulu. Coba teman-teman dilihat di layar masing-masing, bukan layar tetangga, ya. Baik, sudah keluar? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik. Sebentar ya. Bentar. Saya tidak bisa full ya, teman-teman, full share screen, tapi dengan begini terlihat ya. Terlihat, Kak. Terlihat, Kak, jelas. Sudah dipahami ya, teman-teman ya, di sini MC formal bagaimana kemudian memiliki bahasa yang baku, aturan yang baku, setiap aturannya harus diatuhi oleh
MC-nya juga yang pertama, kemudian hadirin dan tamu undangan. Nah, kemudian kalau protokol, teman-teman apakah sudah pernah MC formal yang berkaitan dengan keprotokoleran? Nah, itu harus juga benar-benar dipahami teman-teman. Bagaimana kita penyebutan yang terhormat, begitu ya, yang kami hormati itu siapa? Yang terhormat dalam MC hanya satu, teman-teman. Jadi teman-teman kalau saat ini masih mengatakan yang terhormat lebih dari satu kali, itu menurut saya kurang tepat, dan memang kurang tepat teman-teman ya. Jadi pastikan yang terhormat itu hanya satu dalam sebuah acara. Posisi tertinggi dalam sebuah acara tersebut yang akan dipanggil yang terhormat. Selebihnya yang kami hormati. Jangan mengulang yang terhormat untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya. Itu tidak boleh. Ya teman-teman ya. Jadi ini harus dipahami. Ya, jangan semuanya disamaratakan untuk dipanggil yang terhormat. Teknik dan estetika menjadi MC profesional, teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan? Berdoa. Itu hal yang wajib ya teman-teman ya. Berdoa bukan sebuah seremonial atau formalitas, tapi berdoa itu memang benar-benar untuk membuat kita lebih tenang begitu. Siapapun yang bisa kamu ajak untuk berdoa, katakanlah tim begitu kan, sebelum memulai acara, meminta orang tua untuk mendoakan, itu tidak hal yang klasik, bukan. Itu sangat membantu kita, helpful banget. Agar apapun yang nanti kita tampilkan itu benar-benar bisa membuat kita lebih tenang. Ya. Kemudian tarik nafas dan tersenyum. Coba deh teman-teman. Ya, tersenyum. Kalau mama teman-teman dari saat ini ya, oh tersenyum itu kalau ada orang aja mas, nggak perlu juga sih sebenarnya ya. Saat kita lagi diem, ya kemudian jangan tanpa alasan tersenyum, tapi Anda boleh melatihnya dengan tersenyum tanpa harus ketemu orang dulu. Caranya bagaimana ya? Coba kalian senyum 225. Ada yang sudah tahu sepertinya. Jadi 225 ini adalah ditarik 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 5 detik. Boleh dicoba teman-teman, pipinya dipegang, bukan pipi yang lain, atau pipi doi di sebelah, jangan ya. Jadi pipinya sendiri pastikan, coba bersama kita kompak, ya. Ya, begini. Ya, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, ya teman-teman ya. Tahan 5 detik, dilepas tapi tetap ditahan. Seperti ini teman-teman ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Senang sekali hari ini kami kembali menyapa Anda dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Malam dalam penyelenggaraan yang ketiga dengan bangga mempersembahkan inilah pemilihan Duta Kampus Unisma tahun 2020 dengan 20 finalis yang akan menunjukkan kompetensinya dalam berbagai bidang yang sesaat lagi lebih tepatnya akan kita saksikan bersama. Ini akan lebih enak teman-teman ya. Penyampaiannya penuh ekspresi, kemudian yang dikatakan punya kualitas kata-kata dari sebuah skrip yang kita buat, begitu kan, ditunjang dengan tersenyum. Ya, percayalah teman-teman, senyuman itu kenapa dari awal saya sudah katakan ya, karena dengan kita tersenyum melalui latihan 225 ya, teman-teman akan lebih mudah untuk bisa mendapatkan relasi lebih banyak. Selain itu pula, Anda akan juga lebih bisa menyatu dengan atmosfer suasana pada acara tersebut. Walaupun acara itu tegang, jangan ikut tegang ya. Ingat, pengendali diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan kemudian kalau suasana tegang, teman-teman juga ikut tegang. Jangan. Ketegangan tercipta adalah dari kendali kita ya. Kalau mereka tegang, kalau kita nggak tegang pasti aman. Tapi kalau di sana tegang, kita tegang, jadi bahaya, ya kan? Tolong yang dipahami, jangan traveling ya. Ini adalah ketegangan situasi. Maka dari itu, teman-teman harus bisa lebih memahami lagi bagaimana senyuman ini merupakan sebuah kekuatan. Coba deh, saya matikan dulu screen-nya. Ya. Kalau kemarin belajar public speaking sama Kak Maya, ini coba saya akan juga tambahin sedikit aja gitu teman-teman ya. Kemudian bagaimana teman-teman bahwa mengatakan, oh saya siap Mas Helmi, oh saya bahagia loh, oh saya tuh orangnya charming loh, oh saya orangnya ABCDE begitu. Tapi teman-teman tidak menunjukkan melalui sebuah keramah tamahan. Ramah tamah dinilai dari bagaimana teman-teman mengawali dengan pemberian sebuah senyuman yang lumer, seperti yang saya katakan di awal. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa, oh saya siap kok, oh saya ini kok, tapi coba aja kalau secara virtual teman-teman, di antara kalian ini siapa yang punya posisi duduk dan posisi tersenyum yang stabil dari awal sampai akhir? Ya,
saya rasa tidak semua, karena yang perlu teman-teman pahami adalah MC, public speaker, ataupun semua yang berkaitan dengan keterampilan berbicara atau berkomunikasi teman-teman, bukan hanya dari apa yang kita katakan, tapi juga apa yang kita tampilkan. Kalau teman-teman mengatakan bahwa teman-teman MC yang gajinya gede, duitnya gede, tapi kualitas diri teman-teman kok nggak sesuai ya dengan kata-katanya bahwa timu gede, bayarnya gede gitu kan. Saya sering mendengar kata-kata gitu. Ya saya kan udah berjet-jeti begitu ya kan, gede gitu kan. Tapi MC-mu gitu-gitu doang gitu kan. Maka bahaya kalau tidak linear dari apa yang kalian katakan dengan apa yang kalian tampilkan. Maka akan terkesan menjadi sombong. Biarkan orang menilai dari apa yang kita tampilkan, bukan dari apa yang kita katakan. Di garis bawahi ya. Jadi artinya balik lagi teman-teman, semua kita tampilkan itu tidak akan membuat kita itu perlu berkata-kata lebih. Kalau kalian merasa interest, merasa kalian itu menjadi bagian dari acara tersebut, ya contoh kita mulai dari virtual seperti ini. Kalau teman-teman bilang siap, tapi teman-teman begini, ya itu menunjukkan bahwa secara komunikasi nonverbal kalian itu nggak siap. Apalagi kalau kalian begini doang. Ya, saya nggak tahu nih, kamu lagi melamun gitu ya, dengerin atau bagaimana? Ya, ingat loh, komunikasi itu ada dua, verbal dan non-verbal, yang kita katakan dan yang kita tampilkan. Karena nggak semuanya harus kita katakan. Ya, kalau umpama ada orang bilang bahwa ya udahlah, pasti paham lah. Aku kan begini, masa nggak ngerti sih, nggak perlu saya katakan kan? Ingat, kita bukan dukun. Kita bukan orang yang harus tahu segalanya tanpa harus dikatakan. Itu betul. Maka ditunjang dengan apa yang kita tampilkan, teman-teman. Akan semakin menguatkan. Ya, jadi hati-hati kalau teman-teman saat lagi ikut, apapun kegiatan yang berkaitan dengan virtual, ya, mimik, gerak wajah, ekspresinya teman-teman itu harus profesional. Anda mengatakan bahwa diri Anda profesional bukan dari apa yang Anda katakan, tapi yang Anda sekarang sedang lihatkan ke saya dan nantinya ke siapapun. Ya, jadi hati-hati, semua mata adalah kamera. Itu yang perlu dipahami ya. Semua mata adalah kamera. Gerak-gerik Anda akan selalu dilihat banyak orang. Kualitas diri Anda bukan Anda yang menentukan, tapi kualitas diri Anda ditentukan dari apa yang akan Anda katakan dan Anda lengkapi dengan sebuah apa yang Anda akan tampilkan atau penampilan Anda. Begitu ya, teman-teman ya. Maka kita harus bukan lebih takut, bukan, lebih aware bukan juga, tapi lebih meningkatkan ya, meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita dalam di bidang MC dan lain sebagainya. Yuk kita bahas lebih banyak lagi tentang MC. Nanti teman-teman kalau bertanya, Kak Habib langsung aja disela nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu nunggu saya habis, langsung aja masuk nggak apa-apa. Baik, Kak Helmi. Baik. Kemudian lupakan masalah yang ada, teman-teman. Kita harus profesional ya. Sering sekali teman-teman belibet kalau berbicara, bingung, ngeblank. Loh, tadi ngomong apa ya? Karena apa? Karena kurang fokus. Bisa jadi salah satu alasannya. Ya, karena kalau kurang fokus pasti ada sebuah alasan lagi yang lebih mendasar. Salah satunya adalah kita masih mencampurkan segala persoalan di benak kita itu, akhirnya apa? Ke distract, teman-teman. Jadi kita tadi ngomong apa lupa gitu ya. Apa ya tadi ya? Apa ya gitu. Itu salah satu alasannya, teman-teman. Maka lupakan seperti yang saya sampaikan di awal, tanggalkan semua masalah yang ada, you enjoy, karena semua harus dari sini, teman-teman ya. Harus dari sini. Ya, berbicara itu public speaking, keterampilan berbicara, bukan hanya dari apapun yang kemudian ada di benak kita, terus kita katakan. Jangan. Ya, berbicara baik menjadi seorang MC, presenter, public speaker adalah kombinasi dari apa yang kita punya pengetahuan melalui perbendaharaan kata di benak atau otak kita, dan kemudian dikolaborasikan dengan hati kita, kemudian kita katakan. Karena hati memiliki sebuah rasa, dan apa yang kita katakan harus memiliki dan mendapatkan serta menggerakkan rasa untuk diterima oleh orang lain. Saat kita tidak bisa berikan rasa, maka orang juga tidak bisa merasakannya. Betul ya? Saat kamu tidak mampu menyentuh orang lain melalui personal touch, baik itu MC dan lain sebagainya, maka maaf, apa yang kalian katakan hanya sekedar hahihi, formalitas doang, ya.
Kalau teman-teman ingin menyapa orang lain, halo, selamat pagi teman-teman, lakukan dari hati ya. Hai, apa kabar teman-teman? Atau kalau Anda formal begitu ya, MC formal, bisa nggak sih Mas nyentuh audiens dengan cara yang baku? Bisa. Ekspresikan diri kalian secara maksimal. Contoh, yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kita nggak perlu menyapa, tapi secara verbal, mata kita menunjukkan sebuah sapaan dengan menganggukkan kepala, ditunjukkan dengan ekspresi. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Nah, gerakan ini dan ditunjang dengan eye contact, itu sudah menunjukkan bahwa Anda menyapa. Walaupun tidak Anda mengatakan, selamat siang Ibu, apa kabar, gitu kan, basa-basi, itu nggak boleh di formal. Ya, cukup mewakili dengan ekspresi dan gerakan mata, ya, itu akan sudah mewakili bahwa Anda menyapa beliau. Ya teman-teman ya. Kemudian itu personal touch. Itu yang dinamakan memberikan sebuah rasa. Tentunya juga kami aturkan selamat datang Bapak Ibu hadirin dalam sebuah acara, sebuah acara, ini aja kemarin. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati, juga kami aturkan selamat datang di Pantai Solong dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam gelaran kedua East Java Fashion Harmony tahun 2020. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Terima kasih, apresiasi tepuk tangan Anda memberikan sebuah semangat warna baru untuk kita bisa bersama-sama mengapresiasi juga para perajin batik yang tersebar di 38 kabupaten kota. Ya, itu adalah bagaimana kita memberikan sebuah rasa, teman-teman. Berbicara itu melalui skrip yang sudah saya buat, ya. Kemudian saya nggak baca loh ya. Yang saya maksud skrip itu bukan dibaca. Tapi kemudian kalau memang itu tidak begitu riskan, itu boleh diimprovisasi. Agar kita punya batasan, kalau dalam skripsi itu batasan masalah ya. Jadi omongan kita itu tidak ngalor ngidul, sehingga apapun yang kita katakan itu on point, teman-teman. Dan bisa kemudian orang itu paham, oh iya ya, oh acara ini begini ya ternyata ya. Nggak hanya sekedar, selamat datang di acara, bla bla, wah luar biasa 10 orang begini. Itu basi saya bilang, teman-teman. Ya, punyalah kualitas berbicara dengan membuat sebuah skrip. Dengan berikan rasa, ya, optimalkan ekspresi, eye contact, teman-teman, gesture kita, untuk kemudian teman-teman mengajak orang lain berbicara dengan situasi acara tersebut. Jadi orang itu ngerasa loh bahwa orang itu berada dalam acara tersebut. Kalau kemudian orang-orang di sekitar Anda masih ramai, begitu ya, kemudian tidak tertarik dengan suara Anda, kemudian juga tidak tertarik dengan style Anda berbicara, maka Anda harus belajar lagi, teman-teman. Saya yakin saat seorang MC mampu mengendalikan seorang, 2 orang, berbanyak audiens, maka orang yang dikatakan MC tersebut bisa dikatakan MC punya kualitas. Karena selain kualitas suara, kualitas kata, juga bagaimana kualitas apa yang kemudian menjadi full package, satu paket dari apa yang kita akan tampilkan. Nah, ini adalah yang terakhir, libatkan audiens dalam acara tersebut. Yang terakhir maksudnya adalah dalam teknik dan estetika menjadi MC profesional. Libatkan dong teman-teman audiens. Loh Mas, kalau formal kan nggak bisa kita ngajak interaksi. Ya saya bilang tadi teman-teman, coba ajak aja mereka ngobrol. Contoh kalimatnya begini, untuk mengajak ngobrol itu dengan kata-kata ya teman-teman ya. Baik Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati, memang seperti yang kita ketahui, batik merupakan warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Kita bangga, kita harus bangga Bapak Ibu, karena seperti yang kita kenakan, batik 38 kabupaten kota menjadi sebuah satu kesatuan, sebuah kekayaan dengan beragam motif. Dan saya percaya Bapak Ibu hadirin juga pasti memiliki sebuah kepercayaan yang sama, bahwa batik, motif-motif batik yang ada di seluruh wilayah Nusantara memiliki filosofi, karakter budaya masing-masing daerah tersebut. Untuk itu Bapak Ibu hadirin, marilah bersama-sama kita saksikan fashion show. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi artinya ajaklah orang berbicara dengan bagaimana interaksi tersebut tidak perlu mendapatkan sebuah jawaban, tapi orang itu merasa kamu ajak berbicara dengan intonasi suara. Ya, intonasi suara. Jadi saya meliuk-liukkan itu kemudian tidak menjadi berlebihan, tapi mengajak orang lain berada pada pembicaraan saya, teman-teman. Jadi orang akan, oh iya. Selain menikmati suara, mereka juga menikmati apa yang saya katakan.
Maka dari itu, berilah sebuah rasa. Ditunjang dengan ekspresi wajah, eye contact, ya, tersenyum, gesture, melalui body language, akan membuat kalian menjadi seorang MC yang berkualitas. Untuk MC yang mampu bersaing dengan sebuah kompetensi. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian, apalagi yang perlu kalian lakukan, begitu, untuk bisa berbicara terkait tentang teknik dan estetika sebagai seorang MC, ya. Nah, ini dia. Seperti yang saya katakan tadi, MC yang berkualitas bukan hanya berkuantitas. Datang gladi kotor dan gladi bersih. Saya mau nanya nih, teman-teman, tahu nggak bedanya gladi kotor dan gladi bersih? Boleh dong suaranya, teman-teman. Gladi kotor dan gladi bersih bedanya apa sih? Ayo, MC harus tahu loh. Nanti kalau di-hire oleh panitia, teman-teman harus tahu. Oh, ya Pak, ya. Ayo teman-teman, apa kira-kira? Gladi kotor dan gladi bersih. Apa bedanya teman-teman? Waduh, kalau MC berkualitas tapi nggak ngerti gladi kotor, gladi bersih, rame dong. Ayo apa teman-teman? Saya minum ya, saya izin minum ya. Baik, saya akan tunjuk satu orang. Dan dia adalah Sylvie. Semua akan kebagian, teman-teman. Oke, Mas Helmi. Hai, Sylvie. Ya. Bedanya apa? Bedanya apa? Ayo, gladi bersih dan gladi kotor. Oke, kalau menurut saya pribadi ya, Mas Helmi, gladi kotor adalah suatu latihan yang dilaksanakan sebelum gladi bersih. Jadi secara umum seperti itu. Nah, tapi untuk gladi bersihnya yaitu suatu latihan yang dilaksanakan untuk sudah deal semuanya, sudah fix, dan itu merupakan latihan terakhir gitu, sebelum pelaksanaan. Seperti itu sih kurang lebihnya. Kurang lebihnya berarti ada lebihnya, ada kurangnya begitu ya. Baik, terima kasih Kak Sylvie. Ya, sama-sama Mas Helmi. Ya, kemudian saya coba satu lagi nih untuk nambahin gitu ya. Boleh? Saya sebenarnya ingin dapat suara yang saya dong Mas gitu. Yang nggak ada videonya ini boleh ditunjuk nggak sih? Nindi Swastika ini? Saya Kak. Oh ternyata ada. Siapa nih? Muhammad siapa nih? Muhammad Fadil Kak. Oh Fadil lagi. Silakan Fadil. Apa bedanya Fadil? Ya. Kalau gladi kotor adalah pelatihan umum menjelang pelaksanaan. Sedangkan gladi bersih itu adalah pelaksanaan umum yang terakhir kali sebelum pelaksanaan. Gitu Kak, setahu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ini saya coba highlight aja ya. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman yang lebih muda adalah gini. Kalau teman-teman mendengar kata besok gladi kotor ya, gladi kotor itu masih secara general teman-teman. Ya artinya di sini adalah satu persatu itu GR. Ya, itu gladi dulu bukan GR ya. Jadi gladi kotor itu satu penampil latihan dulu. Satu penampil latihan sendiri, satu penampil latihan sendiri. Jadi belum gabung bersama. Ya. Jadi belum sesuai dengan urutan rundown. Jadi contoh nih, Sylvie tim penari begitu kan? Helmi Kahaf MC-nya. Kemudian Habib adalah pembaca doa. Kemudian Fadil adalah Fadil adalah tim penari. Tadi Sylvie apa ya? Penari ya? Oh, Sylvie penari, berarti Fadil adalah pengisi acara B gitulah ya. Nah, ini belum satu panggung, belum berurutan tampilnya, tapi kalian sama-sama mematangkan untuk cek sound ya, untuk ngepasin gerakan per item kelompok acara tersebut. Baru kalau gladi bersih ya,
Gladi bersih itu teman-teman sudah mulai urutan sesuai dengan rundown. MC mulai pembukaan, MC mulai memanggil penari, MC mulai memanggil pembaca doa, MC mulai ini sampai terakhir. Itulah gladi bersih secara sistematis. Jadi sudah seperti acara yang rehearsal begitulah teman-teman ya. Acara pada hari hanya, seperti acara pada hari hanya. Begitu ya, Silvi, paham ya, Fadil, Silvi? Paham, Kak. Jadi kalau nanti Mas, terima kasih. Ya, kalau kalian berdua nih, kalian berdua dan teman-teman 21 orang total di sini, besok gladi kotor ya. Jadi teman-teman jangan berharap itu semuanya sudah siap. Kalau gladi kotor berarti masih gladi satu orang kelompok lainnya yang masih mematangkan dari masing-masing orang tersebut dan masing-masing kelompok tersebut. Baru gladi bersih itu nanti satu kesatuan dimulai dari urutan rundown awal sampai di akhir, seperti pelaksanaan pada hari H. Gitu ya teman-teman ya. Baik, sebentar. Ya. Bentar teman-teman ya. Kemudian yang perlu kita lakukan, teman-teman harus datang di, sebentar saya share screen dulu. Apalagi yang menjadi seorang MC profesional yang perlu kita pahami. Baik, datang di hari H, minimal 2 jam sebelumnya. Ya teman-teman ya, datang di hari H. Nggak boleh mepet-mepet, karena pasti nanti ada perubahan. Pasti ada bertemu dengan orang protokol ya, pasti akan bertemu dengan perubahan oleh panitia, ada yang nggak datang, harus dicoret, coret. Kalau saya teman-teman ya, apakah salah sih? Apa salah nggak ya? Kalau sama teman-teman itu udah mulai gaya-gayaan, buat cue card gitu ya, belakangnya ada namanya teman-teman gitu ya, MC Habib gitu kan, MC Silvi gitu kan, MC Fadil, MC siapa gitu, boleh, nggak salah teman-teman, ya itu lagi tren. Tapi kalau saya akan prefer, saya itu bawa tab. Kenapa saya bawa tab? Saya menulis naskah saya itu di sini. Jadi kalau saya ada perubahan-perubahan, langsung saya ketik teman-teman, nggak saya coret-coret. Karena saya coret-coret itu nanti ngedistract pikiran saya, biasanya begitu. Tapi kemudian kalau teman-teman menggunakan secara manual, itu juga tidak salah. Tapi coba teman-teman buat lebih rapi. Jangan sampai ada tumpukan coret-coret yang kemudian akan berakibat fatal. Fatalnya di mana? Contoh, teman-teman mencoret si nama beliau, ternyata yang dicoret ini kebaca gitu teman-teman, atau ternyata ada yang nggak kebaca atau ketumpukan, atau kalian bingung, loh mana ya yang benar yang mana ya, tadi habis dicoret ternyata nggak jadi dicoret gitu kan, Anda kasih tanda 100 yang artinya benar gitu. Nah ini bahaya teman-teman, jangan sampai menumpuk-numpuk coretan tulisan yang membuat kalian bingung sendiri. Apalagi situasi atmosfer dalam sebuah acara yang tegang itu akan membuat kalian gagal pikir gitu ya, atau gagal fokus dan lain sebagainya. Maka lebih baik saran saya sih memang pakai gadget kalau saya ya. Jadi saya coret. Jadi kalaupun ada orang protokol datang, panitia datang, pasti Mas naskahnya mana gitu kan. Saya tulis Mas ini jangan ini dong, ini jangan ini dong. Enak langsung diganti teman-teman. Gitu ya. Maka era industri 4.0 ya kita harus based on technology. Kita harus mulai berubah untuk bisa menyesuaikan peradaban yang sekarang lebih modern teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa menjadi sebuah referensi bagi teman-teman. Memiliki rundown dan materi acara atau skrip nanti akan saya jelaskan lebih detail, ada contohnya ya teman-teman, walaupun tadi sudah dijelaskan secara garis besar saja. Membawa ballpoint, kalau teman-teman memang ini pakai cue card, di situ ada kertas manual, kamu masih pakai rundown manual, boleh. Pakai ballpoint jangan lupa. Cek mikrofon ya teman-teman ya. Cek mikrofon ini sebelum kita ngomongin cek mikrofon, kita sebagai seorang MC itu harus microphone voice teman-teman ya. Jadi suaranya teman-teman yang sekarang masih medok, it's okay, doesn't matter teman-teman. Saya juga suaranya medok kalau nggak saya MC. Ya kalau ya apa kabari, ya apa gini-gini ya, saya suaranya kayak begini-begini aja. Tapi kalau saya sudah jadi seorang MC, harus microphone voice. Didengarnya enak gitu ya, dan ini butuh latihan teman-teman. Latihannya bagaimana? Mengintonasikan dengan diucapkan, bukan mengintonasikan dalam hati ya. Contoh, ini teman-teman berbicara di layar ini nih, di layarnya masing-masing.
Baiklah teman-teman, menjadi seorang MC tentu tidak hanya berkualitas, tapi juga bagaimana kemudian dikuatkan dengan sebuah kuantitas. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, datang gladi kotor dan gladi bersih. Kemudian jangan lupa datang di hari H minimal 2 jam sebelum acara. Untuk menjadi seorang MC berkualitas, memiliki rundown dan dilengkapi dengan naskah atau materi acara. Jangan lupa ya untuk bawa ballpoint, kemudian cek mic untuk bisa ngetes suara kamu itu sesuai nggak dengan tone suara yang kamu miliki. Dan yang paling penting pula adalah kekuatan dalam sebuah acara, mampu berkoordinasi dengan EO atau SM, atau istilah lainnya adalah stage manager. Nah, itu adalah cara untuk bisa mengintonasikan suara. Apapun ya teman-teman, berita, kata-kata di sekitar Anda itu baca untuk melatih intonasi suara. Ya. Soto ayam cahar, Rp12.000. As simple as that. Ya. Mulailah dari hal-hal kecil. Jangan berharap sesuatu hal besar kalau Anda belum pernah mencoba atau melatih hal kecil. Percayalah dengan hal tersebut, teman-teman. Ya, semua berawal dari hal kecil. Seberapa banyak hal-hal kecil yang sudah Anda coba? Ya, karena dari hal kecil itulah yang mencapai titik atau goals dari masing-masing orang. Ya, step by step, pelan dan pelan akan menjadi sebuah hal yang baik untuk kalian bisa kuatkan menjadi sebuah pemahaman, menjadi ilmu, ya, dan lain sebagainya. Start from little things. Ya teman-teman ya, jangan berharap menjadi besar kalau tidak pernah mendapatkan atau belajar dari hal kecil. Apapun deh, di sekitar kalian, coba apa begitu ya. Ada kertas apa gitu, contoh nemu di jalan gitu kan. Atau kamu lagi lihat ini apa, contoh nih ada pemilihan Duta Kampus Unisma 2020 gitu ya. Ada kan gede, pamfletnya gede gitu ya, baliho di mana-mana. Baca aja itu. Padahal aku lihat gitu ya teman-teman, aku baca tuh. Pemilihan Duta Kampus Unisma 2020 dipersembahkan oleh Universitas Islam Negeri Malang. Mempersembahkan 20 finalis dengan beragam karakter, beragam apapun, improvisasi aja. Itu yang membuat kita akan hebat dan akan memiliki kualitas saat kita memiliki improvisasi yang tepat, ya. Improvisasi boleh, tapi jangan sampai ngawur, gitu kan. Maka dari itu, lengkapilah improvisasi, latihlah intonasi suara untuk menjadi microphone voice dengan membaca apapun di sekitar Anda. Mulai dari makanan-makanan favorit Anda, begitu ya, atau orang jual cilok, jual ya Pak, intonasikan aja, deskripsikan aja. Contoh gini, cilok Bandung, Rp500. Harga murah, tapi kualitas tidak murahan. Nah, itu boleh begitu teman-teman. Atau yang lagi tren nih, tahu bulat. Digoreng anget apa sih itu ada ya? Ada ya, tahu nggak sih? Ada kan yang lewat di jalan-jalan sekitar kita. Apa tahu nggak sih tahu bulat? Digoreng hangat-hangat. Iya kan ya? Digoreng hangat-hangat 500-an. Nggak pakai apa gitu, ada gitu. Itu saya tiruin deh biasanya teman-teman. Sambil di mobil saya tiruin beneran. Ya, jadi maka dari itu kalau ingin punya microphone voice, suara yang enak didengar, intonasikan dengan belajar, kemudian kuatkan dengan improvisasi melalui apapun yang ada di sekitar Anda untuk dibaca melalui intonasi, bukan dalam hati tapi disampaikan. Ya, begitu teman-teman. Cek microphone. Ya, seorang MC nggak boleh villagers. Tahu villagers? Villagers adalah village, yang artinya adalah desa. Earth adalah pelaku, yang artinya adalah wong deso, kampungan, ya teman-teman ya. Ya, nggak pernah menyalahkan orang desa, tapi yang berlagak kampungan itu nggak boleh sebagai seorang MC. Maksudnya apa sih? Kalau mic, teman-teman, Anda pegang mic, kalau selama itu sudah mulai acara, jangan sampai kalian melakukan 3 hal yang dilarang. Ya, yang pertama adalah tes 1 2 digoyang, gitu kan? Itu nggak boleh, ya. Tes itu nggak boleh, teman-teman. Itu ganggu gengges itu ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harusnya juga bijak bagaimana kemudian tidak melakukan posisi atau poin kedua. Ya, ini bukan tip lilin ulang tahun loh. Kamu tahu di mana tempat karaoke itu diberikan pengaman di atasnya karena biar tidak apa ya, aromanya tidak semeriwing, teman-teman. Itu air ludah udah muncrat semuanya ke mikrofon, begitu kan? Ditambahi dengan Anda, begitu ya. Itu nggak boleh. Ya, itu akan terlihat sangat kampungan. Yang ketiga adalah Anda ibarat mau beduk
mukul beduk. Cak, 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 gitu kan. Itu nggak boleh, teman-teman ya. Maka dari itu apa yang perlu kalian lakukan saat Anda memegang mic, dipegang begini ya, tangannya ditunjuk dengan gesture, langsung mengatakan halo, baik, baik Bapak Ibu, baik, baiklah. Nah itu akan lebih bijak, begitu teman-teman ya. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan? Habib, adakah pertanyaan sebelum kita lanjutin lagi? Dilanjutkan saja Kak Elmi. Baik. Ya ini peran MC tentu yaitu tadi ya, secara general mengumumkan, menarik perhatian, mengatasi hambatan jalannya ABCDE. Kita nggak boleh drama ya, dan kita nggak boleh merasa so artis. Ingat teman-teman, bahwa MC itu adalah sebuah kunci dari kesuksesan acara. Kenapa saya bilang kuncinya? Ya kalau emang nggak ada MC, dia nggak akan kebuka tuh pintunya. Sama halnya kalau acara tidak ada MC-nya atau MC-nya kurang berhasil, maka acara tersebut akan jadi zonk, ya. Jadi nggak kebuka apa yang menjadi tujuan dari acara tersebut, ya. Maka dari itu kita juga bisa menjadi seorang MC yang mengatasi unpredictable moment, ya, segala macam permasalahan, hal-hal yang halu terjadi. It's okay, everything gonna be okay, teman-teman ya. Tetap stay cool, tersenyum, jangan menunjukkan sebuah kepanikan. Kenapa saya bilang begitu? Seperti yang saya bilang di awal, semua mata di sekitar kita adalah kamera. Semua sedang mengawasi gerak-gerik kita. Jadi kita harus tetap stabil, nothing happen, look nothing happen, begitu. Lihatkan tidak terjadi apa-apa walaupun di situ banyak sekali drama, begitu kan? Karena MC yang hebat adalah bagaimana kemudian dia bisa menunjukkan sebuah masalah yang terjadi tidak seolah-olah tidak terjadi apa-apa padahal di belakang panggung sangat drama banget, begitu ya. Be a professional MC, teman-teman, penampilan ya. Jadi penampilan ini bagaimana teman-teman harus memperhatikan pakaian yang tepat, grooming gitu ya. Kalau saya seperti ini tadi saya pakai kaos gitu ya teman-teman ya. Saya tuh bener-bener yang mikirin banget ya. Kalau mau saya mengisi materi, saya mau nge-MC harus pakai baju apa. Contoh nih, kemarin saya di Banyuwangi gitu ya. Saya harus nge-MC Isjava Fashion Harmony 2020. Notabene saya harus nge-MC di Laut Lepas. Saya nggak mungkin pakai jas, saya nggak mungkin pakai formal-formalan. Walaupun acaranya formal, tapi bagaimana saya bisa menyatu dengan alam. Nah itu saya coba pikir, apa ya, saya harus cari baju yang motif bunga-bungaan. Tapi nggak boleh biasa nih gitu kan. Harus bener-bener yang eye-catching, orang melihat itu langsung, keren banget mas bajunya. Nah itu benar-benar saya harus memikirkan sedemikian rupa. Pasti kalian juga bosen kan? Maka dari itu kita harus benar-benar yang relate dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita tampilkan melalui kondisi fisiknya kita. Ya, wajah ada yang bilang wah wajahnya Mas Helmi glowing banget ya. Iya iyalah saya raw. Boleh genderless juga begitu kan? Ya kalau memang saya tiba-tiba kusem wajahnya, dinyinyir pula gitu kan? Katanya MC ini bayarannya, kok kusem, kok bajunya ini? Ya saya bilang memang netizen maha benar ya, dengan segala firmannya. Ya maka dari itu ya udah, do the best aja teman-teman. Banci nggak banci, ABCDE itu urusan belakang, whatever gitu kan. Karena seorang lelaki sejati itu bukan dilihat dari perawatannya, dari keberanian dan tanggung jawabnya. Betul nggak sih sebenarnya? Iya kan? Anda bilang bahwa Anda laki-laki, tapi Anda tidak berani bertanggung jawab dan berani berkomitmen. Apakah benar itu laki-laki? Laki-laki itu dari sikap, bukan dari apa yang kita katakan. Gitu ya. Ya, jadi jangan takut dibilang banci kalau ada perawatan, teman-teman. Pokoknya nggak too much ya, nggak too much. Orang seneng kok, wanita tuh seneng kalau laki-laki itu ngelihat pria itu bersih dan lain-lain. Tapi yang pasti pokoknya nggak sampai ngalah-ngalahin cantiknya wanita aja. Itu yang kadang-kadang wanita insecure, gitu ya. Ya. Kemudian jadi MC yang fleksibel, mampu beradaptasi, teman-teman ya. Itu tadi saya bilang, everyone harus kita sapa. Ya, sopan dan ramah, responsibel, rendah hati. Setinggi-tingginya nanti posisi kita, teman-teman, ya kita nggak boleh ikut tinggi. Ya, nggak boleh tinggi hati. Setinggi-tingginya kita harus tetap merendah.
atau kita rendah diri, teman-teman. Rendah hati maksudnya, maaf. Kita harus rendah hati, ya. Kita harus rendah hati. Orang tuh seneng loh kita sapa duluan gitu kan. Karena apa? Karena merasa kita dianggap oleh orang itu. Apalagi orangnya kita fancy gitu ya. Kemudian menghargai waktu. Ya, saya apresiasi banget loh. Jam 1 ya, jam 12.45 udah dimulai aja. Saya kaget tadi loh. Katanya jam 1 gitu kan, saya harus disapa dulu. Jam 13.00, saya udah masuk ngisi materi. Tapi saya apresiasi luar biasa. Untungnya saya sudah standby setengah 1 gitu kan, jadi nggak ada masalah. Ya, konten itu menjadi salah satu hal yang penting untuk menunjukkan kualitas diri kita. Memotivasi audiens dengan cara berbicara tadi loh teman-teman, melalui skrip ya, olah katanya, perbendaharaan katanya, agar yang kita sampaikan pun juga bisa diterima melalui sebuah motivasi yang kita katakan. Vokal yang jelas dan powerful ya teman-teman ya. Saya pakai suara perut teman-teman ya. Kalau begini saya pakai suara perut. A B C D E F G H I J ya. Jadi teman-teman boleh mangap ya kalau ngomong A I U E O. Jadi semua lentur di wajah kita ya. A, I, U, E, O. Karena apa? Karena inilah yang kemudian teman-teman akan lebih mengurangi kamisosolen atau belibet. Contoh begini. Ya, saya sebelum siaran, sebelum MC A, I, U, E, O, kandon, sudah waktunya mulai nih, sudah 9. 2, 1. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Jatim Awan kembali hadir menyapa Anda dengan serangkaian informasi menarik, terkini, dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pemirsa, sebelum Anda mengikuti program Jatim Awan, jangan lupa untuk pesan Ibu, selalu menjaga jarak dalam kegiatan sehari-hari. Dan pemirsa, inilah Jatim Awan selengkapnya bersama saya, Helbi Kahal. Ya, artinya di situ teman-teman memiliki vokal yang jelas, setiap kata memiliki artikulasi yang jelas pula untuk kemudian bisa didengar oleh orang lain. Ya teman-teman ya. Kemudian microphone voice seperti yang saya katakan, memperhatikan intonasi, nada, dan temponya. Cepat boleh, tapi tergantung dari apa yang kalian akan katakan. BCAE yang bisa kita rumuskan dalam formula berbicara sebagai seorang MC. Brief, singkat, nggak perlu terlalu bertele-tele teman-teman ya, jelas, clear. Jadi nggak sampai ada yang A jadi I jadi U jadi O gitu kan. Audible, dapat didengar dengan jelas, easy, mudah dimengerti teman-teman ya. Jangan menggunakan kata-kata yang kalian pahami sendiri ya, harus general ya. Yaitu tadi di bahasa ini memiliki kosakata yang relevan dan aktual sesuai dengan cara yang dipandu, memberikan kesan intelek, profesional, ya, insight yang baik, teman-teman, dengan ucapan-ucapan dari yang kita katakan. Product knowledge. Maka dari itu, skrip inilah yang kemudian membuat kalian akan lebih paham tentang isi, materi dari sebuah acara tersebut. Teknik vokal, teman-teman ya. Jadi simbol-simbol aja yang saya akan jelaskan. Jadi A, I, U, E, O, kalau A harus mangap gitu ya. Kemudian pakai intonasi A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Rendah A, I, U, E, O. Tinggi A, I, U, E, O. Tengah A, I, U, E, O. Rendah A, I, U, E, O. 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 Semakin Anda lumer, ya, semakin Anda sudah mulai renggang otot-otot di sekitar wajah Anda, semakin mudah pula Anda menyampaikan semua kata yang ingin didengar oleh audiens Anda. Gitu ya teman-teman ya. Intonasi dimainkan, belajar, sama halnya seperti menyanyi A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U. Ikuti nadanya di sini. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Speednya naik. A, I, U, E, O. Kayak gitu teman-teman ya. Itu akan membuat kalian berbicaranya ada dinamika. Agar kalian tidak flat, monoton. Kalau grafik, teman-teman dalam dunia medis, kalau orang sakit ada grafiknya, kalau lurus aja itu artinya apa? Meninggal. Artinya oit ya, meninggal. Ya. Nah, sama halnya kalau mama kalian berbicaranya lurus aja, wassalam teman-teman, bye gitu ya. Ya, jadi
saya jelaskan tadi. Teknik pernapasan, berdiri tegap teman-teman ya. Jadi teman-teman saat MC apapun berbicara, presentasi dan lain-lain, bahu harus tegak. Baik Bapak Ibu hadirin, itu melihatkan kewibawaan seseorang, ya, kewibawaan seseorang. Tangan, pasti kemarin juga diajarin Kak Maya ya untuk gesture body language tangan. Perempuan harus di apa ini namanya? Puser ya, tangannya di sini. Tidak ada di saku, tidak ada di belakang dan lain-lain. Tangannya begini kemudian boleh digerakkan. Ya, kalau pria ada di sabuk, bukan di bawah sabuk ya, seperti menutupi sesuatu yang tidak ingin dilihat ya. Jadi posisinya yang benar adalah di sabuk untuk pria, di pusar untuk wanita. Ya, tangannya body language-nya begini dan lain sebagainya untuk menguatkan apa yang akan kita sampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selamat pagi, selamat datang kami haturkan. Kalau umat tangannya begini, ya ini hanya begini-begini saja boleh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati, kami haturkan selamat datang kepada Anda semua dalam sebuah acara yang digelar oleh dan lain-lain sebagainya ya. Ambil napas yang dalam dari hidung dan hitung sampai 4, rasakan bagaimana mekarnya ruang dada, 1, 2, 3, 4 dan lain-lain sebagainya. Ini kalau pernafasan harus ini ya teman-teman ya, harus secara konkret ya. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa bersua lagi untuk membahas teknik pernafasan. Ya teman-teman, olahraga ringan itu akan buat kalian juga bisa lebih mudah. Nah contoh rundown dan materi MC. Ini loh teman-teman rundown, udah dilihat? Ini loh rundown ya. Rundown inilah yang sering teman-teman lihat dengan didapatkan melalui panitia. Ya. Nah, dari sini teman-teman akan menerima berbagai macam susunan acara. Ada opening MC, setelah itu Indonesia Raya, ada dirijennya, pembaca doa. Yang saya maksud adalah kemudian jangan diterima mentahan. Dan kata-kata kalian yang dikatakan kemudian monoton itu aja karena kalian belum punya konsep berbicara sebagai seorang MC. Apa yang kemudian harus dilakukan? Harus dilakukan ini teman-teman. Contoh materinya atau skripnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Openingnya dijelaskan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nggak dibaca nggak apa-apa, tapi yang riskan, yang sangat krusial itu dibaca. Seperti nama dan lain-lain. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. Gitu ya teman-teman ya. Nggak perlu yang selain yang terhormat cuma satu ya, nggak perlu juga menginjak ke acara selanjutnya, itu nggak perlu. Nggak ada acara yang diinjak-injak ya. Kemudian yang sering dikatakan oleh MC adalah kepada selanjutnya Bapak Ibu hadirin, marilah kita ikuti bersama pemaparan materi dari Mas Helmi Kahab kepada untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Ada yang salah nggak? Waktu dan tempat yang dipersilahkan. Seharusnya yang pematerinya itu yang dipersilahkan. Ya. Bu, yang perlu dipahami betul, ya katanya Ahmad Ishakudin ya. Ya, jadi panggilannya Udin kali ya. Ahmad. Islah. Iswa ternyata salah ya. Ya jadi iswa benar. Jadi kalau Anda ingin mengundang orang, jangan waktu dan tempatnya yang dipersilahkan, orangnya yang dipersilahkan ya. Jadi contoh nih, baik Bapak Ibu hadirin, marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak Sinarto Eskar MM, disilahkan. Atau langsung kepada beliau disilahkan. Ya, bukan kepada waktu. Untuk itu waktu dan tempat disilahkan itu nggak boleh ya, karena waktu dan tempat adalah benda mati. Ya teman-teman ya, menginjak acara selanjutnya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu juga jangan. Kalau kamu yang pertama konsisten, pasti ada yang kedua, yang ketiga. Maka dari itu lebih baik adalah marilah kita awali, begitu ya. Kalau kita awali selalu akan ada awalan dan akan ada akhiran. Tapi kalau ada pertama pasti ada kedua, maka dari itu harus konsisten. Kalau memang nggak mau menggunakan pertama, kedua, dan ketiga, jangan pakai pertama-tama, kedua-kedua, ketiga-ketiga ya, jangan ya. Bijaklah untuk bisa mengatakan kata-kata dalam bentuk skrip atau naskah. Begitu teman-teman ya. Baik. Kemudian MC formal dan MC non formal ya. Ini ada praising ya, menggal kalimat. Halo, selamat siang pemirsa.
apa kabar Anda hari ini? Boleh jadi satu. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ya, itu boleh satu. Tergantung dari kekuatan pernafasan masing-masing orang. Intonasi adalah meninggi rendahkan suara pada bagian tertentu dari suatu kalimat atau alinea, ya, paragraf. Teman-teman, maaf belum. Kemudian speed, kecepatan seseorang dalam berbicara berbeda-beda. Tapi tolak ukurnya berbicara bukan terkait siapa cepat, siapa yang selesai. Lebih awal, bukan itu. Tapi dalam sebuah esensi berbicara adalah bagaimana tersampaikan dengan baik dan mampu menggerakkan orang lain. Ya, pause, jeda, mengatur jeda untuk pernafasan, diwujudkan lewat bentuk koma, titik, koma, atau titik koma. Gitu ya. Nah, acara formal nih, speednya natural, lambat, tone rendah, volume kuat, ya, suara powernya kuat, timbre suaranya hikmat, serius, begitu kan. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati, Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Hovifah Indar Parawansa, hadir di tempat acara. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Kemudian kalau non formal cenderung speednya cepat, tone-nya fluktuatif berubah-ubah, cenderung tinggi volume dan powernya, timbre suaranya santai, fun gitu ya teman-teman ya. Kemudian karena ini bukan acara Anda, tapi kami ya. Kami silakan dengan hormat mohon berkenan, itu boleh ya, tinggal olah-olah aja katanya. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, begitu kan, itu boleh ya. Tapi kalau Mama sudah ada yang terhormat di awal, harusnya pilihannya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, atau langsung dipilih aja Bapak Ibu yang kami hormati. Begitu. Hadirin yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, kalau dalam Islam Bapak Ibu rahimakumullah itu ya, itu boleh ya. Nah ini, hindari menginjak acara selanjutnya, melangkah, ya ini hanya manusia bisa melangkah dan menginjak ya, bukan benda mati, begitu. Tibalah kita pada acara yang dinantikan, jangan juga teman-teman, seolah-olah acara-acara sebelumnya nggak dinantikan, begitu ya. Kan ada rangkaian acara, ada, ya memang benar sih, rangkaiannya adalah talk show, begitu. Kan ada tapi sebelumnya tarian, ada sambutan, berarti acara tadi nggak dinanti dong, ya kan? Maka dari itu langsung saja, baik Bapak Ibu, kita sudah berada pada acara. Nah, itu lebih bijak daripada tibalah kita pada acara yang sangat dinanti-nantikan. Baper dong, ya. Untuk apa, penyaji yang sebelumnya nggak dinantikan begitu, teman-teman, maka bijaklah ya. Ini kami serahkan kepada pembawa acara. Jadi itu kata-kata yang nggak perlu ya teman-teman ya. Waktu dan tempat dipersilakan sudah tadi. Untuk menyingkat waktu gitu ya, ngapain sih juga disingkat-singkat, nggak perlu kata-kata itu teman-teman ya. Jadi baiklah, untuk persingkat waktu, nggak ada loh yang disingkat, nggak ada yang buru-buruin kamu gitu kan ya. Jadi nggak perlu sih kata-kata seperti itu teman-teman. Maka dari itu bijak dan bajiklah dalam berkata dengan tanpa harus meminta maaf. Maaf Bapak Ibu jika ada salah kata ya. Orang akan notice kalau kamu salah karena kamu sendiri yang meminta maaf ya. Maka semua anggaplah baik-baik saja ya teman-teman ya. Jadi tanpa harus dengan mengatakan minta maaf. Etika MC ya, itu teman-teman ya, nggak perlu mengatakan untuk kursi VIP di sini, VVIP di sini, itu nggak boleh. Haram hukumnya teman-teman ya. Jadi semua orang itu sama. Jadi bayangin tuh teman-teman, kamu datang, oh ternyata kamu bukan VIP, kamu di belakang. Kan nggak boleh juga ya MC ngomong kayak gitu. Baik Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk, begitu kan. Nggak perlu Bapak Ibu silakan menempati tempat untuk VIP di sini, VVIP di sini, itu nggak boleh. Ya kurang bijak teman-teman. Ya, ada wartawan, fotografer, sebaiknya MC berikan waktu khusus koordinasi dengan para tim fotografer untuk bisa menyampaikan, bukan menyampaikan, tapi menjepret gambar dengan tempat yang sudah disediakan. Karena momen terbaik nantinya akan diabadikan oleh fotografer. Tanpa ada fotografer, tidak akan ada publikasi yang tepat dan bisa dinikmati oleh para audiens. Jadi begitu ya teman-teman, yang bisa kita sharingkan secara garis besar. Karena kalau kita bercerita tentang MC, bagaimana pengalaman sepak terjang MC, behind the scenes MC, grooming seorang MC, dan kemudian bagaimana membuat paket seorang MC menjadi tidak hanya berkualitas, tapi juga memiliki daya saing tinggi melalui kompetensinya. Tentu ini akan dipimpin oleh Duta Habib. Disilahkan. Baik, luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Kak Helmi, teman-teman semuanya. Saya minum ya.
Baik, Helmi, ya sambil beristirahat ya Kak ya. Ini ternyata sudah ada satu penanya yang menanya di kolom komentar. Boleh izin Habib bacakan ya Kak? Boleh. Dari Mike, Kak, MC itu harus punya banyak minat ya, misalnya nyanyi, dance, dan lain-lain. Kira-kira apa sih pengaruhnya? Boleh Kak Helmi langsung jawab. Terima kasih Habib. Siapa tadi yang tanya? Mike. Mike. Ya, Mike. Mike, M-I-K-E. Manado, India, Kilo. Mike ya. Baik, Mike. Nggak hanya jadi MC kok. Multi talent itu akan memiliki sebuah kebaikan untuk menunjang segala kegiatan kita. Apalagi nih kalau MC kemudian dia bisa nyanyi, bisa nari gitu ya. Kita menjadi lebih hebat, teman-teman. Jadi kalau umpama saya nih gitu ya, saya notabene orangnya kaku begitu kan. Yang kemudian saya nggak bisa gerak, nggak bisa joget, tapi harus bisa joget gitu. Karena apa? Karena di MC wedding kita harus bisa mimpin joget kan, ya. Apalagi goyang ke kiri, gimana? Nona manis putarlah ke kiri, dan ke kiri. Kita tahu goyangan itu gitu loh, dan kita harus bisa, teman-teman, ya. Kemudian kita juga harus bisa nyanyi nih, gitu kan. Jadi kita bisa untuk membuat biar kita itu juga ikut-ikutan aja nyanyi itu sama para pemain musiknya gitu. Nah, kalau saya selalu mencari lagu-lagu yang aman, yang sudah sering saya nyanyikan, apalagi kalau dalam nuansa cinta gitu ya. Dengarkanlah wanita pujaanku, nah kayak gitu-gitu sih ya. Nggak harus bagus, tapi setidaknya kamu bisa. Itu akan menjadikan nilai plus agar kamu jadi rame. Karena kalau kamu jadi MC yang standar, MC yang hanya punya satu pakem, ya kesempatan tidak akan bisa kita dapatkan semua. Ya walaupun kita dikatakan nantinya rakus, bukan rakus, tapi lebih ke multi talenta. Karena multi talenta akan mampu membuat kita lebih banyak kesempatan dicari orang untuk bisa kerjasama gitu maksudnya ya, bukan orang yang dicari, orang hilang dong. Gitu ya. Baik, tidak harus bagus, yang penting bisa, begitu ya Kak Helmi ya? Betul. Yang penting percaya diri aja dulu. Yang penting ya. percaya diri. Oke. Ini untuk pertanyaan kedua sudah masuk di kolom komentar. Boleh izin Habib bacakan kembali. Kak Helmi mau tanya dong, bagaimana sih cara untuk mengurangi rasa demam panggung, Kak? Ini pertanyaan sejuta umat ya, nggak di public speaking, nggak di MC, nggak dimanapun. Kayaknya pertanyaan ini nggak mungkin ketinggalan gitu ya. Penyakit sejuta umat juga ini, Kak Helmi. Betul. Tangan bergemetar ini adalah ciri-ciri bagaimana kalau kita nervous, dan kemudian suara kadang-kadang tidak terkontrol dengan baik, teman-teman ya. Itu yang kemudian juga bisa menunjukkan bahwa kita nervous atau grogi, too much, berlebihan. Nggak apa-apa, teman-teman. Semua itu wajar. Yang nggak wajar itu yang berlebihan, ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kemudian mengatasi nervous, saya rasa biarin aja, selama nggak berlebihan loh ya. Yang saya perlu highlight di sini adalah boleh tapi tidak berlebihan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat kita nervous, karena kita grogi, itu adalah bentuk kita menghargai acara tersebut. Bayangin teman-teman, kalau kita tidak ada grogi, tidak ada nervous, kita semacam menggampangkan acara tersebut. Alah udah gampang kok, alah paling orang-orang itu doang gitu kan. Tapi coba kalau mama kita, teman-teman, menghargai acara tersebut, kita menyiapkan sedemikian rupa loh. Nanti acaranya jam berapa? Apa saja materinya? Ini siapa aja ininya? Ini apa? Bagaimana? Kemudian ini A, B, C, D, E. Karena apa? Karena kita ingin menampilkan yang terbaik sehingga kita nggak mau apa adanya, dan itu akan secara manusiawi, secara manusia kita punya indra beragam macam indra, itu akan secara naluri manusiawi akan ada natural itu, ya. Maka dari itu kemudian yang nervous saat ini yang mengalami hal yang sama, teman-teman bisa menyiasati dengan beberapa hal. Satu, datang lebih awal, ya. Datang lebih awal. Karena apa? Karena kalian bisa bersahabat dengan orang-orang di sekitar kalian. Ajak ngobrol biar Anda nggak terlalu kaku tegang. Seperti yang kukatakan di awal. Yang kedua, Anda harus bisa datang lebih awal dengan alasan teman-teman bisa menguasai atmosfer dari acara tersebut. Sehingga teman-teman sudah mulai bisa berlatih nih, oh nanti aku berada di posisi ini, nanti pembukaannya aku akan ngomong ini nih, gitu kan.
Aku latih nih begini, oh ternyata harus begini nih. Nah, itu dia. Sehingga Anda pun juga lebih luas, walaupun nervous itu masih akan terasa. Setidaknya teman-teman bisa tahu, bisa paham bahwa nervous akan selalu ada. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus meningkatkan dengan jam terbang, ya, dengan kuantitas yang mumpuni. Walaupun kalian melakukan dengan apa yang saya sampaikan tadi, kalau jam terbang kalian masih belum maksimal, ya MC-nya hanya sekali 2 kali, tampilnya juga nggak begitu sering, maka nervous ini akan menghantui dan menjadi temanmu samanya, gitu ya. Nggak mau kan ditemani sama nervous? Kalau duit harusnya mau, gitu loh. Makanya kalau nggak mau ditemani sama nervous, kalau mau ditemani sama duit, ya kamu harus punya jam terbang yang tinggi. Kita mulai dari saat teman-teman tadi saya kasih kesempatan berbicara, berani berbicara, itu poin yang hebat, begitu. Karena apa? Karena kuantitas itu dimulai dari Anda berbicara tentang hal apapun, bukan terkait tentang bagaimana cara Anda mengawali berbicara dilihat banyak orang. Awali aja. Bukan orang lain. Musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Maka jujurlah dan berdamai agar nervous itu sedikit berkurang. Begitu. Oke, awali berani terlebih dahulu karena musuh terbesar adalah diri sendiri. Sangat luar biasa sekali. Ini sudah ada yang bertanya lagi Kak Helmi, tapi dia tidak melontarkan pertanyaan. Sepertinya dia akan memunculkan diri begitu ya. Dari Kak Maila Mafaza. Boleh saya sapa Kak Maila Mafaza? Selamat siang Kak Maila. Selamat siang Kak Habib. Iya, boleh beri pertanyaannya Kak Maila, silakan. Oh, secara langsung. Iya. Saya terima kasih Kak Maila kepada Kak Habib yang sudah mempersilahkan untuk bertanya. Selamat siang, selamat sore Kak Hilmi, Kak Helmi ya. Kak Maila. Sebelumnya perkenalkan, saya Maila Mafaza. Saya mahasiswi Universitas Negeri Malang. Nah, Kak, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak sharing sedikit ya, Kak ya. Nah, yang pertama itu tadi ada kaitannya dengan etika seorang MC. Salah satunya kan ada etika kepada klien ya, Kak ya. Nah, baik. Yang saya tanyakan di sini, apa kita diperbolehkan untuk mengetahui kondisi keluarga klien kita? Karena saya ada pengalaman, Kak. Si klien saya ini nggak ngomong kalau emang orang tuanya udah pisah. Jadi pas hari H, awalnya orang tuanya bilangnya udah meninggal gitu ya, Kak ya. Jadi kan saya tulis di skrip almarhum gitu kan. Nah, memang entah itu salah saya atau memang kurang inisiatif atau gimana ya. Pas di acara itu, jadi yang saya persilahkan untuk maju, katakanlah ini acara engagement gitu ya, Kak ya. Yang saya suruh menemani atau mendampingi itu perwakilan dari keluarganya. Nah, di saat itu kok nggak enak ya, akhirnya saya inisiatif ke tetangganya. Ibu, mohon maaf, ini apa ada ayah sambung gitu. Ternyata emang ada, Kak. Di situ kayak saya nggak enak gitu ya, wah gimana nih. Akhirnya pas setelah sambutan, saya persilahkan duduk, kemudian ayah sambungnya saya suruh maju ke depan. Nah, itu sebelum itu kita emang udah ada meeting. Nah, ini di sini sebenarnya seorang MC itu mengetahui latar belakang keluarganya itu masih sopan nggak sih, Kak? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai penutup MC. Biasanya itu closing MC itu baiknya setelah pembacaan doa atau pas ramah tamah dan makan bersama gitu, Kak. Biasanya kan kalau di gedung sih it's okay ya, kalau kita closingnya pas waktu ramah tamah, waktu makan-makan, waktu foto gitu ya. Nah, kalau misalkan kita di desa, itu kan agak susah ya, Kak. Itu gimana? Terima kasih, Kak Helmi. Negeri Malang. Ya, memang akan beragam persoalan yang akan kita temukan semakin kita memiliki jam terbang yang tinggi. MC itu kan banyak engagement gitu ya, wedding, celebration, resepsi begitu. Kemudian akad nikah, tamu manten, terus kemudian MC keprotokolan, kemudian wah banyak deh teman-teman begitu ya yang kita temukan yang pasti akan berbeda-beda case. Salah satunya adalah
case ataupun persoalan yang baru saja kita dengarkan, sharing dari Maila, yang dimana salah satu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian apakah etis begitu kita bertanya tentang latar belakang keluarga dari klien kita, ya. Tergantung nih statement dari saya, Maila, itu memang kita koordinasi dengan EO atau WO begitu ya, atau memang kita langsung secara koordinasinya memang hire-nya dari keluarga gitu ya. Kalau dari WO ya kita koordinasi dengan WO bukan dengan keluarga ya. Itu jawaban kalau memang itu WO. Tapi kalau dengan secara interaksi langsung hire-nya adalah dari keluarga, maka secara detail kita harus butuh informasi tersebut ya. Jadi kita tidak perlu tahu menahu sebenarnya. Detail ini dalam arti tidak perlu tahu menahu kemudian apakah cerai, apakah meninggal dan lain-lain. Kita hanya tahu bagaimana kemudian untuk melengkapi rundown yang perlu kita bacakan ya. Kecuali memang nantinya ada sebuah request permintaan secara khusus almarhum itu diganti langsung dengan bapak sambungnya tadi begitu ya. Maka dari itu kita tidak tahu menahu ya, karena kan kita bukan konsultan keluarganya mereka. Itu yang perlu dibedakan ya. Kita bukan konsultan keluarga mereka, sehingga tugas seorang MC adalah esensinya aja. Esensi sebagai seorang MC adalah menyampaikan pesan yang nantinya akan kita create begitu untuk bisa dipersembahkan atau disajikan, dikatakan kepada audiens. Nah, maka dari itu kebutuhan kita adalah mengetahui siapa yang kita panggil, siapa yang kita akan hantarkan, siapa yang kemudian akan kita announce, ya. Maka data itu kita harus dapat dari beliaunya. Ya, jadi kalau memang ada perubahan dari keluarga, contoh nih keluarga ini kan nggak keluarga perempuan aja ya, pasti ada keluarga laki-laki, ada keluarga dari eyang, ada dari ini ABCDE begitu ya. Maka kita harus koordinasinya pada siapa LO kita. Kalau saya nggak mau terlalu banyak intervensi, saya hanya pada satu pintu. Itu yang selalu saya terapkan. Saya nggak mau disalahkan karena saya menampung semuanya. Karena semua itu harus satu pintu, itu ya gitu. Jadi yang perlu jadi pembelajaran di poin pertanyaan pertama adalah untuk bisa memastikan agar kita tidak miss, ya, agar tidak sampai salah, kita hanya punya satu LO dalam sebuah acara. Ya, jadi koordinasi perubahan dan lain-lain bisa melalui LO-nya, pendamping kita. Saya nggak mau dalam sebuah acara saya nggak didampingin. Saya harus ada pendamping dari MC. Dia yang nanti koordinasi, bukan saya. Bagaimana semua itu terorganisir dengan baik. Jadi bayangin dicoba, tiba-tiba MC dipanggil pada saat kita lagi maju kan nggak mungkin, nggak etis ya. Maka dari itu biar LO-nya yang ngurusin. Baru LO-nya akan koordinasi dengan kita. Maka kita tidak perlu sampai sedetail itu tahu almarhumnya, bapak sambungnya, kah yang ini, semua data sudah kita peroleh dari LO yang ditunjuk. Itu yang pertama. Begitu ya, Maila ya. Jadi tidak petugas kita, kembali ke esensi sebagai seorang MC. Kemudian closing bagaimana? Karena sebuah acara itu kan juga ada yang outdoor ya. Selain memang kita berbicara kedaerahan ya, ada yang outdoor, ada yang indoor, ada yang di gedung. Nah, ada juga nih yang di rumah ya, saya nggak bilang desa lah, kesannya bagaimana gitu ya. Ada yang membuat hajat, penyelenggaraan hajatnya itu ada di rumah. Nah, kalau memang pembuat acara mengadakan gelaran hajatannya di rumah, ya closingnya sih kita koordinasi aja dengan apa? Dengan keluarga begitu. Ya, itu tadi saya bilang LO-nya siapa? Ya, maka dari itu selain kalau kita sudah punya LO, enaknya adalah nanti kalau mama ada perubahan, kita nggak disalahin. MC-nya kok gini ngawur, ngomongnya gini-gini, nggak, kita ada LO. Saya sering begitu. Jadi kalau saya dimarah-marahin, mau ngapunten Bapak, mohon maaf, langsung ke LO Pak ya, saya tugasnya menyampaikan saja. Jadi nanti biar semua terorganisir dengan baik. Begitu. Jadi kita harus menyampaikannya juga baik pula, gitu teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman harus berattitude secara profesional untuk bisa meningkatkan kualitas dari seorang MC tersebut. Nah, balik lagi nih ke closingnya, balik lagi ke koordinasi dengan keluarga melalui LO kita. Mau di mana nih? Mau di foto bersama itu sudah diakhiri ya silahkan, gitu kan? Itu kondisional sih, tidak ada pakemnya, ya nggak ada pakemnya. Kalau mama ternyata sudah selesai sebelum foto ya, why not? Ya, balik lagi di awal, kalau ternyata deal-dealannya memang fee-nya sekian berarti nggak sampai foto ya gitu ya, itu boleh ya, tergantung aja sih sebenarnya, fleksibel, be enjoy aja aku bilang
Gitu ya, Maila ya. Terima kasih Kak Helmi. Ya, Baik, dengan gimana Kak Maila? Agak menanggapi sedikit boleh ya? Boleh, silakan. Tadi kata Kak Helmi, itu kalau dari LO-nya sendiri, kalau misalkan kita ikut di WO atau EO gitu ya. Kalau misalkan kita sendiri gitu, katakanlah itu gimana Kak? LO-nya apa dari kita sendiri, kita yang bawa, atau dari keluarga yang Oh ya, baik. hajat? Baik. Jadi yang paling pasti adalah kita di-hire sebagai seorang MC. Kita tidak membawa asisten. Ya, saya membawa asisten karena saya selalu membawa asisten. Tapi asisten saya tidak untuk LO acara. Asisten saya adalah untuk dokumentasi dan membawakan barang-barang saya gitu. Jadi artinya adalah menjamu saya, bukan atau organizernya, ya silakan minta LO dari keluarga gitu, atau satu orang lah, mungkin kalau mereka kurang familiar dengan istilah, ya mereka silahkan untuk bisa menunjuk satu orang untuk siapa yang nantinya berkoordinasi dengan MC, begitu ya. Terima kasih Kak. Sudah cukup ya, Maila. Baik, Kak Helmi, ini ada beberapa pertanyaan lagi, tapi Habib rasa ini bisa digabungkan seperti itu ya Kak Helmi setelah Habib baca-baca. Boleh Kak Helmi? Habib bacakan untuk 3 pertanyaan digabungkan satu. Oke, mohon izin juga ya peserta ya. Baik, tadi ada satu pertanyaan dari Kak Anis yang tadi sudah dijawab Kak Helmi. Kebetulan pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Dan 2 penanya, yaitu dari Aliman dan Ria. Aliman menanyakan bagaimana sih konsisten untuk bisa menjaga senyum, kemudian gestur kita agar tidak too much atau berlebihan, begitu ya Kak Helmi. Kemudian Ria, ini menanyakan izin bertanya, jika punya kebiasaan mengatasi nervous dengan memakan permen. Saya rasa ini 2 pertanyaan yang cukup berkaitan begitu Kak Helmi. Maaf Habib, maaf, tadi ke distract ada orang lewat. Boleh diulangi lagi nggak? Yang pertama dari Aliman. Aliman izin bertanya, sebagai orang awam ketika pertama kalinya di depan forum atau di atas panggung, hal yang paling susah adalah konsisten dalam gerak-gerik. Nah, di sini saya mau tanyakan adalah bagaimana konsisten untuk bisa menjaga senyum pada saat berbicara di atas panggung atau di depan orang. Dan yang kedua yaitu jika punya kebiasaan mengatasi nervous dengan makan permen, apa bisa ditoleransi? Seperti itu Kak Helmi. Oke, ada lagi? Sudah, itu cukup. Baik, Aliman. Jadi, mana Aliman? Boleh suaranya dulu. Aliman, mana sih Aliman? Hadir, Kak. Oh, di situ. Ya, baik, yang tadi ya berarti ya. Baik, Aliman. Jadi, dalam forum, dalam sebuah, ya, kau bilang this is the first experience gitu ya, the first thing atau apapun itu yang dikatakan pertama, memang akan selalu banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Nah, konsistensi itulah yang kemudian perlu kita pertahankan. Konsistensi itu ada sebuah istilah yang sering saya dengar, kita harus baik di awal pembukaan agar semuanya lancar. Kalau di awal udah nggak lancar, biasanya semuanya amburadul gitu ya. Maka dari itu, konsistensi itu kita mulai dari awal dengan tadi kamu juga bagaimana, bukan gerak-gerik ya, lebih ke attitude-nya kita, body language-nya kita, gesture-nya kita, begitu ya. Gerak tubuh kita bagaimana, body language-nya bagaimana. Maka ya itu tadi saya bilang ya, tidak ada gerakan yang lain, tangan kamu, sebentar saya agak jauh biar saya bisa contohkan. Ya. Begini ya. Tangan tuh hanya di sini aja. Gerak-geriknya tuh hanya begini. Statement dari apa yang kita katakan, diam aja tangannya. Diam begini kemudian mulutnya yang berbicara. Ya, ini konsistensinya begitu aja. Jadi di awal-awal kalau bingung meletakkan tangannya dan kemudian harus bagaimana tangannya, diam aja di sini, ya di sabuk itu. Ya, senyaman mungkin aja, boleh begini, boleh nggak perlu menggenggam juga nggak apa-apa, begitu kan. Nah, kalian juga, Aliman lebih tepatnya, lebih khususnya adalah kemudian bagaimana kamu fokus dengan apa yang kemudian apa saja yang akan dikatakan. Mike, kalau Mama masih bingung, teman-teman, ya, sebentar ya, saya ambilkan mic.
biar enak contohnya ya. Nah, gini kan. Ini mic ya teman-teman, ini mic yang kemudian teman-teman itu coba lihat posisi saya samping ya. Ini ada di dagu ya, biar ini nggak goyang-goyang begini teman-teman ya. Jadi biar nggak gerak-gerak gini loh tangannya itu. Ya kalau nervous kan begini nih dan sensitif kan. Nah ini diginikan aja, ditaruh di dagu gini. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selamat datang kami haturkan kepada siapapun siapa aja yang datang gitu ya. Jadi baiklah, senang sekali kita akan ice breaking teman-teman. Maka dari itu boleh kita berikan semangat. Nah teman-teman, nah ini yang perlu kalian pahami ya. Sebelum kalian nantinya dibilang konsisten dan lain-lain, harus bersahabat dengan mikrofon. Ya, bersahabatlah. Karena kalau kamu merasa asing, kamu nanti malah nggak malah percaya dirimu ciut gitu loh karena mendengar suaramu. Loh, suaraku kok begini ya, gitu kan? Kaget dengan suaranya sendiri, ya. Maka dari itu latihlah enak-enakin suaranya dengan menggunakan mikrofon. Kalau nggak punya mikrofon saat ini, latihlah dengan merekam suara Anda di gadgetnya masing-masing, ya. Di situ kamu akan lebih paham. Tapi lebih mantap lagi sih memang kalau kamu cek sound gitu teman-teman. Jadi kamu bisa dengerin suara kamu dan kamu mampu memaafkan keasingan suara kamu gitu loh. Karena pernah nggak sih ada yang ngerasa bahwa loh, suara kok begini ya? Malah semakin kamu nggak terima suara kamu, ini semakin kamu jauhin. Nah itu semakin nggak konsisten jadinya. Ya, maka yang pertama kamu lakukan, cobalah dengan suara microphone voice, coba tes suaranya di mikrofonnya siapa aja boleh gitu ya. Dan letakkan di sini ya, di dagu begini, biar tidak terlalu nervous. Kalau nervous kalau goyangnya kan goyangnya di sini gitu loh. Ya, kalau gini ini buwe kok nggak karu-karuan nantinya ya. Maka dari itu untuk konsistensi senyum ya memang ada dua yang bisa kamu lakukan ya. Ada dua yang bisa kamu lakukan adalah latihan dan membiasakan. Ya, latihan dengan sebuah komitmen dan membiasakan melalui jam terbang. Tidak ada cara lain. Ya, disitulah kamu akan belajar lebih luas bagaimana mengontrol ya teman-teman ya. Jadi komitmen itu yang harus ditanamkan dengan baik, dengan niat yang baik, latihan terus, maka itu tidak akan pernah bohong dari sebuah hasil yang nantinya akan bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Gitu ya, Aliman ya. Jadi itu yang perlu kamu lakukan untuk konsisten. Konsisten itu butuh waktu. Konsisten itu butuh step by step. Tidak kemudian bim salabim ala kadabra gitu ya. Itu solapan namanya ya. Maka dari itu step by step, learning by doing ya, itu akan membuat kamu akan lebih paham bagaimana bersikap untuk seharusnya. Yang kedua, menyiasati nervous dengan makan permen. Jangan, no. Itu akan mengganggu, sangat mengganggu. Wong sekarang aja nih yang sedang berkawat gigi itu aja sudah ganggu loh kalau berbicara. Saya tuh 3 tahun dulu ya pakai bracket atau behel ya atau dikawat giginya itu, aduh ganggu banget deh. Kalau ngomong terlalu berlebihan nyocok ke sana ke sini gitu kan. Dan itu jadinya sariawan gitu loh teman-teman. Maka kalau makan permen sebelum berbicara boleh, tapi pas berbicara nggak sopan. Takutnya nanti kalau nggak kelepeh itu kelelekan gitu ya. Ya itu dua pilihan. Silakan Anda milih yang mana, kelelekan atau kelepeh gitu kan. Nah itu bahaya ya. Silakan Anda pilih yang mana ya. Intinya gini Aliman. Ini motivasi buat teman-teman ya. Tidak ada orang yang sempurna. Jangan menganggap pembanding orang lain itu pembanding kita. Semua orang diciptakan dengan kelebihan kekurangannya masing-masing. Kamu ngelihat si A MC-nya baik, wah yang si C ini suaranya keren, ini dia tinggi, ini dia ganteng. Nggak pernah habis-habis teman-teman kalau kamu menilai orang lain untuk menjadi pembanding kamu. This is not about the competition ya. Aku bilang ini bukan bersaing, tapi berkolaborasi. Apa yang kemudian menjadi sebuah kolaborasi? Berkolaborasi untuk bisa menjadi satu kesatuan. Ya, terimalah apa yang menjadi kekuatan orang lain, tirulah yang menjadi kekuatan mereka untuk bisa kamu aplikasikan menjadi dirimu dengan versi yang berbeda. Ya, optimalkan yang kamu pikirkan adalah saat ini, optimalkan untuk bisa kamu tunjukkan ke orang lain. Bukan yang kamu optimalkan itu rasa takutmu kepada orang lain. Ya, kamu adalah pengendali. Kita adalah pengendali sebagai pembicara di depan, bukan kita yang dikendalikan.
Maka tagline yang sering saya katakan adalah jangan takut salah, jangan takut dinilai. Nggak perlu takut salah, nggak perlu takut dinilai. Orang pun tidak memikirkan kamu, kenapa kamu sibuk memikirkan orang lain? Ya kan? Ya, tidak perlu ada yang ditakutkan di dunia ini. Yang perlu kamu lakukan adalah meningkatkan kompetensi kamu. Itu saja tugasnya. Ya, mau siapapun lawan bicara kamu, kalau dia nggak suka sama kamu, dia akan selalu punya cara untuk menjatuhkanmu. Tapi kalau orang itu suka sama kamu, dia punya 1000 dan beribu berjuta-juta kata untuk memujimu. Ya, maka fleksibel. Jangan takut salah, jangan takut dinilai. Dah, Aliman. Baik, terima kasih banyak Kak Helmi. Gimana Aliman dan juga Ria? Apakah sudah menjawab? Saya rasa sudah ya. Terima kasih, Jan. Oke, baik. Baik Kak Helmi dan juga teman-teman peserta semuanya. Habib rasa talk show pada kesempatan siang hari ini sudah cukup. Dan kesimpulan yang Habib dapat, ya, satu quotes yang sudah Habib pegang dari awal tadi, yaitu menjadi MC itu harus berkualitas, harus memiliki kualitas, tidak hanya sebuah kuantitas. Karena dari kualitas itulah kita memiliki daya saing yang tinggi. Begitu ya Kak Helmi ya. Baik, sebelum Habib tutup untuk talk show kali ini, boleh kita berfoto bersama? Kak Habib boleh satu lagi nambahin nggak? Boleh Kak Helmi, silakan. Tadi teman-teman kayak kebingungan ya kalau ngucapin selamat pagi, sore, siang, malam. Teman-teman nggak boleh bingung, karena kata sapaan itu adalah awalan untuk kita bisa memulai sebuah acara. Betul ya, sepakat ya? Kalau teman-teman aja belum paham bagaimana mengucapkan selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman akan kagok untuk memulainya. Ya, maka dari itu sekarang kita harus paham selamat pagi itu pukul berapa, selamat siang pukul berapa, selamat sore pukul berapa, selamat malam pukul berapa. Saya kasih tahu selamat pagi itu mulai pukul 00.01 sampai pukul 10.59. Kemudian kalau selamat siang adalah pukul 11 sampai pukul 14.59. Sore, nanti saya kasih tahu deh, sore adalah 15.00 sampai 18.00. Malam adalah 18.00 sampai 24.00. Ya. Maka dari itu, jangan mengucapkan selamat pagi, siang, sore, malam, melihat dari keadaan alam, lihatlah dari waktu yang berputar. Karena waktulah yang nanti akan bisa menunjukkan sebijak apa kita mengatakan pagi, siang, sore, malam. Karena sudah ada pakem waktu yang perlu kita katakan, bukan hanya sekedar kita ucapkan. Ya. Baik. Baik, terima kasih Kak Helmi. Ilmu yang baru lagi nih untuk kita semua, yaitu mengenai pukul ya. Dan penempatan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, setelah ini bisa kita berfoto bersama dulu, teman-teman dan juga Kak Helmi. Kita berfoto bersama, tolong untuk semuanya mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, baik. Kemudian, aku nanti. Udah belum? Belum, Kak Helmi. Kita lambaikan tangan terlebih dahulu semuanya. Ya, seperti dada. Oke. Habib itu mundur dari 3, 2, 1. Kamera akan memotret kita. 3, 2, 1. Baik. Oke. Sudah Kak Helmi mungkin sampai di sini terlebih dahulu untuk talk show mengenai host dan MC dalam National Talk Show Series UKM Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Malang. Sekali lagi terima kasih untuk ilmunya Kak Helmi, terima kasih atas segala kehadirannya Kak Helmi, terima kasih untuk kesempatan ini, dan juga Habib sendiri dari moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Alai Pramadani, pamit undur diri. Dari UKM Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Malang, salam ramah, rapi, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali kepada MC. Demikian tadi acara pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi presensi pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yakni Kak Helmi Kurniawan, MIKOM CPS CIT. Terima kasih.
Terima kasih kepada seluruh peserta National Talk Show Series pertama, kedua, dan ketiga. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mensponsori acara kita selama 3 hari berturut-turut, yakni Toko Kaineli dan Kamsia Boba Batu. Dan didukung oleh mahasiswa ngalam, Malang Media, Masa Kuliah, Info Unisma, Event Malang, Hima Prodi Administrasi Publik, BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan BEM Universitas Islam Malang. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Saya Sofi Putri Aghila, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. semuanya. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih, sampai jumpa. Iya, Terima Kak. kasih. Sama.